Sesuai permintaan dari moderator, saya suruh kenalan diri dulu. Jadi nama saya Ian, seperti yang Pak lihat di layar. Saya juga ada telepon saya dan ada alamat Instagram saya. Silakan kalau mau join dan mau komunikasi lebih lanjut. Saya Mechanical Engineering, kuliahnya di Gajah Mada University, terus lanjut S2 di UI, di K3, terus ada pengalaman safety profesional di beberapa perusahaan, di Pama, di Weatherford, di Chevron, di Kalimantan Timur, dan saat ini masih bekerja di Sumbawa Timur Mining, di Sumbawa, joint venture grupnya Vale. Saya juga aktif sebagai dosen di Balikpapan, di Uniba, dan beberapa kali ikut sebagai seminar, sebagai pembicara. Jadi silakan kalau mau kenal lebih lanjut, bisa kontak nomor saya dan email saya, kita bisa diskusi lebih dalam gitu ya. Karena waktunya terbatas, jadi agak cepat menerangkannya, mudah-mudahan message-nya dapat. Oke, jadi seperti kawan-kawan lihat bahwa kita udah pada tahu new normal sudah berlaku gitu ya, dengan pro dan kontranya. Kawan-kawan bisa lihat implementasinya di lokasi tempat tinggal kawan-kawan masing-masing. Seperti yang Dr. Iwan jelaskan bahwa untuk seorang safety profesional bahwa new normal situation ini udah nggak hal yang asing karena sebagai seorang safety biasanya kita memang menghadapi kondisi yang abnormal. Tapi kita usahakan untuk bisa kerja normal. Misalnya apa? Misalnya kerja di confined space, di mana udara nggak cukup, ada gas beracun, tapi kita kasih kontrol di situ, sehingga seakan-akan kita bekerja di new normal konsep di confined space. Jadi buat orang-orang safety, mungkin istilah new normal atau aplikasi new normal bukan hal yang baru. Nah, justru yang menjadi challenging adalah ketika kita dealing dengan orang-orang yang tidak terbiasa kemudian bekerja under procedures. Orang-orang yang kemudian tidak terbiasa mengenal kontrol safety. Seperti layaknya masyarakat umum, pedagang-pedagang di pasar, gitu. Atau mungkin sekolahan gitu ya, yang memang kadang-kadang belum bisa memandang konsep risk dan kontrolnya secara lengkap gitu ya. Hingga setuju nggak setuju, suka nggak suka bahwa aplikasi ini normal ini punya dua sisi mata uang, ada benefit, ada saya bilang lebih senang challenge ketimbang masalah gitu ya. Karena kalau ngomong masalah itu kok kayaknya negatif. Sementara kalau challenge itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita tangani kalau kita punya kontrol yang bagus. Nah, dengan new normal sebenarnya banyak opportunity yang terbuka, banyak opening new opportunities, banyak bisnis-bisnis baru. Kita nggak pernah nyangka bisnis masker sekarang begitu menguntungkannya. Ada yang pakai motif orang ketawa, ada yang pakai motif brand terkenal gitu ya, sehingga masker pun sekarang variatif sekali, sehingga bisa membuka peluang-peluang bisnis baru. Ya kan? Terus dengan new normal, increasing productivity. Yang tadi beroperasi, sekarang mulai beroperasi lagi. Terus improving people moral. Jadi orang makin happy karena bisa keluar. Sekarang orang bisa ke mall. Sekarang orang bisa ke supermarket ya. Orang bisa ya, mulai kerja lagi gitu ya. Terus juga dengan adanya new normal menggerakkan roda perekonomian yang kemarin sempat stagnan juga gitu ya. Dan other benefit dan banyak benefit lain gitu ya. So memang new normal punya positive thing, punya positif yang bagus buat kita. Tapi kawan-kawan jangan lupa bahwa new normal punya challenge, punya tantangan yang harus kita hadapi bersama. Yang pasti yang pertama, hampir semuanya new normal behavior atau perilaku normal itu sebenarnya hampir bertentangan dengan kodrat kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Orang itu nggak ada yang nyaman disuruh jaga jarak. Orang itu nggak merasa nggak enak kalau nggak salaman kalau ketemu. Orang itu kemudian nggak nyaman kalau nggak chit-chat, ngomong sana-sini. Sehingga kalau disuruh jaga jarak, disuruh tidak bersentuhan, kok rasanya kayak menentang kodrat kita gitu. Jadi banyak kadang-kadang ada unsur kita tuh dalam alam bawah sadar kita menolak behavior new normal. Terus yang perlu dipahami juga, banyak lack of understanding tentang konsep new normal. Karena informasinya diterima sepotong-sepotong. Orang hanya tahu new normal dari mulut ke mulut. Orang hanya tahu new normal dari TV. Sementara tidak edukasi dengan benar tentang konsep new normal. Orang hanya fokusnya back to normal, tapi lupa akan kata-kata new normal. Artinya normal di sesuatu yang sebenarnya abnormal sesungguhnya. Terus challenge yang lain adalah inkonsistensi protokol dan enforcement. Beberapa hari yang lalu saya sempat ke supermarket gitu dan melihat
orang kemudian jalan-jalan di supermarket tanpa pakai masker, gitu ya. Security diamin aja. Orang-orang juga nggak peduli, sehingga nggak konsisten penegakan protokolnya, sehingga orang merasa kayaknya nggak apa-apa nggak pakai masker, kayaknya nggak apa-apa nggak jaga jarak. Terus yang selanjutnya challenge-nya adalah insufficient kontrol kita. Banyak dari kita yang hanya tahu bahwa kontrol COVID-19 itu adalah masker. Ya, sementara sebenarnya kita perlu kontrol lain yang kita harus kembangkan, yang harus kita tularkan ke orang-orang dibanding hanya penggunaan masker yang kadang-kala penggunaan maskernya pun nggak sempurna. Berapa banyak saya lihat, atau teman-teman mungkin juga lihat, digunakan masker hanya tutup mulutnya, hidungnya terbuka. Atau pakai masker kemudian maskernya longgar gitu ya, atau ditaruh di leher, atau ya lain sebagainya lah gitu ya. Jadi kontrol yang diberikan pun sometimes nggak begitu efektif, dan beberapa barrier lain. Nah, dengan kondisi ini membuat new normal itu memang tidak mudah untuk kemudian kita harapkan berjalan sempurna. Tantangan, gitu ya. Permasalahannya adalah bagaimana kita kemudian mencoba membantu, men-challenge tantangan itu, gitu ya, menyelesaikan masalah itu, gitu ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Di safety sebagai safety, di pelajar sebagai pelajar, di dosen sebagai dosen, di ibu rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Tapi kita harus tahu dulu konsep new normal itu apa dan bagaimana cara kita kemudian membangkitkan semangat untuk tetap ikut terhadap new normal. Suaraku masuk, Bro ya. Ini ada saya beberapa fenomena lah ya. Kita lihat di tempat kita gitu ya. Ada orang yang menganggap new normal itu yang penting pakai masker. Yang penting saya kemudian bawa masker saya, entah di leher, entah di mana gitu ya. Sampai ada juga yang ya kayak gini, selfie, foto-fotoan berdekatan gitu ya. Yang penting saya bawa masker, itu normal buat saya. Atau ada juga orang yang sangat disiplin, berdiri di tanda antriannya gitu ya, menggunakan maskernya, sampai pakai face shield juga gitu ya. Atau ada orang yang ya tadi tetap di crowd, tetap di kerumunan gitu ya, berdekatan juga gitu ya. Sehingga kesimpulannya pemahaman kita tentang new normal itu kemudian tidak akan menandakan bahwa edukasi yang kita dapatkan tentang konsep new normal belum berjalan begitu efektif, gitu ya. Nah, di dunia sekarang yang sangat canggih, sebenarnya kalau ditanya memang berniat untuk mengikuti konsep new normal, itu nggak begitu sulit mendapatkan informasi. Kita bisa googling, kita bisa lihat YouTube, kita bisa semua lihat informasi kita sebenarnya. Jadi memang tadi kayak Pak Dr. Iwan bilang, dari sekolahan juga diedukasi, dari kantor juga diedukasi, di pasar, di sekolah, di mana-mana ada edukasi tentang konsep new normal yang baru. Saya justru jarang sekali melihat periklanan di televisi tentang konsep new normal. Bagaimana yang benar, bagaimana yang bagus gitu ya. Sehingga memang sometimes beberapa grup masyarakat itu tidak menerima informasi new normal secara lengkap dan mereka mendefinisikan sendiri konsepnya yang kadang-kadang kurang tepat gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih memahami perubahan perilaku orang tentang konsep new normal ini gitu ya. Di safety akan banyak sekali teori perilaku, behavior gitu ya. Cuma karena temanya health, maka saya akan ambil health belief model sebagai landasan teori untuk membahas konsep perubahan perilaku orang gitu ya. Sebenarnya perilaku new normal itu adalah behavior, perilaku gitu ya. Wujudnya apa? Wujudnya pakai masker. Wujudnya apa? Wujudnya jaga jarak. Wujudnya apa? Wujudnya sering mencuci tangan. So, semua itu adalah sebenarnya sekumpulan behavior. Nah, kalau bicara behavior, ada salah satu teori yang cukup enak ngebayanginnya adalah health belief model. Jadi intinya bahwa orang itu, saya ulangi, orang itu tidak akan merubah behavior-nya sebelum dia believe bahwa behavior itu bagus buat dia. Jadi orang itu tidak akan melakukan new normal behavior kalau orang itu nggak percaya bahwa new normal itu bagus buat dia. Jadi kita kasih kontrol apapun, kita kasih protokol apapun, kalau personalnya nggak yakin bahwa new normal itu bagus buat dia, sampai kapan dia akan melakukan perilaku behavior yang normal. Gitu. Nah, bagaimana kemudian orang bisa believe? Bagaimana kemudian orang bisa yakin bahwa new normal is good thing for me? Bagaimana orang yakin bahwa dengan melakukan new normal itu bagus buat saya, gitu ya?
Nah, dia harus merasakan beberapa tahapan di dalam dirinya, gitu ya. Kita bilangnya ada perceived susceptibility sama perceived risk. Jadi, seberapa rentan saya dan seberapa parah saya kena efek kalau saya nggak ikut new normal behavior. Intinya kita ciptakan threat, ancaman, gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin ancaman nggak pakai masker, itu mungkin nggak kena, ancaman nggak pakai masker adalah kena COVID-19, gitu ya. Nah, zaman sekarang sudah mulai nggak begitu sensitif sama COVID-19. Mereka lebih takut nggak bisa kerja, mereka lebih khawatir nggak bisa ke tempat hiburan, mereka lebih khawatir nggak bisa akses masuk ke tempat umum, ketimbang kena coronanya, gitu ya. Jadi lambat laun threat tentang corona ini udah mulai hilang, udah mulai luntur. Kenapa? Karena orang lebih khawatir dengan ancaman lain. Dengan ancaman terbatasi ruang geraknya, dengan ancaman nggak bisa mencari nafkah, dengan ancaman kemudian nggak bisa melakukan perdagangan, ya. Sehingga orang kemudian kalau hanya kita mengandalkan orang pakai masker gara-gara takut kena corona, zaman sekarang mungkin udah nggak manjur lagi. Kita perlu ciptakan, kita perlu tegaskan ada threat-threat baru, gitu ya. Kalau kamu nggak pakai masker, kalau kamu nggak ikut protokol pencegahan corona, kamu nggak akan bisa misalnya berjualan. Gitu. Ada aturan seperti itu. Kalau kamu nggak pakai masker, kamu nggak bisa melakukan perdagangan. Kalau kamu nggak jaga jarak, nggak ada klien yang membeli barang kamu. Nah, itu perlu kita munculkan ancaman-ancaman baru seperti itu. Lewat apa? Tentunya lewat ketegasan hukum, ketegasan protokol, gitu ya. Kalau kita bilang, kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk toko tertentu, maka buktikan itu benar. Once ada klien yang datang tanpa masker, kita bilang, Pak, kamu nggak boleh masuk. Kamu silakan pulang, karena kamu nggak pakai masker. Maka terbatasnya dia nggak bisa masuk toko itu, itulah threat buat dia. Intinya adalah, kita perlu munculkan threat-threat baru, ancaman-ancaman baru, selain mengandalkan orang pakai masker gara-gara takut kena corona. Karena takut kena corona sekarang sudah terbukti mulai memudar. Ya. Terus yang kedua, dia perlu merasakan manfaat dari mengikuti perilaku new normal. Apa sih manfaatnya buat saya? Apa sih manfaatnya kalau saya pakai masker? Apa sih manfaatnya kalau saya jaga jarak? Gitu ya. Emang apa profitnya buat saya? Dan ini yang kadang-kadang kurang teredukasi dengan benar, gitu ya. Hanya sepotong-sepotong informasinya. Dan dia juga kadang-kadang tidak diedukasi bagaimana memakai masker yang benar misalnya, sehingga konsep manfaat dari masker itu benar-benar dia rasakan. Nah, untuk itu kita juga perlu memberikan penerangan, memberikan edukasi, memberikan percontohan bahwa kamu kalau jaga jarak yang benar, 1 meter minimal atau 2 meter minimal, itu droplets nggak akan kena ke kamu, gitu ya, karena memang pencegahannya lewat droplets dan lain sebagainya. Kalau kamu jaga jarak, misalnya, kamu di toko ini kamu bisa berjualan. Kalau kamu jaga jarak, misalnya, kamu akan dapat klien yang lebih banyak karena klien kamu nggak takut kena corona, gitu ya. Kalau kamu kemudian pakai masker, kemudian kamu bisa masuk kerja karena ada aturan bilang bahwa kalau nggak pakai masker, kamu nggak bisa masuk kerja. So, kita harus jelaskan benefit dari mengikuti new normal behavior, perilaku new normal. Ya. Yang ketiga adalah orang itu kemudian punya barrier. Mungkin dia udah mau, mungkin dia udah sadar, mungkin dia kemudian mau mengikuti, tapi punya barrier yang terlalu besar. Misalnya, nggak punya uang untuk beli masker, gitu ya. Misalnya, kemudian berkomunikasi kalau dengan jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi kita perlu kemudian discuss dengan orang. Payan itu mute Payan. Oh my God. Ya, udah dengar lagi suara saya? Ada Pak, ada Pak. Ada Pak, ada. Terdengar kembali Pak. Kapan termute-nya? Udah lama ya? Baru dari awal lagi Pak Yan. Baru saja kok Pak. Sampai mana tadi ngomongnya? Dari slide pertama lagi Pak Yan. Hah? Slide pertama lagi. Oh my God. Sampai barrier Pak, sampai barrier. Sampai barrier, oke. So, people kemudian akan believe bahwa perubahan itu bagus buat dia kalau barriernya hilang.
percuma deh kita keluar-keluar, hei kamu pakai masker, hei kamu kemudian pakai apa namanya jaga jarak ya, hei kemudian tapi kemudian punya barrier untuk melakukan itu. Kita suruh pakai masker sementara dia susah beli masker itu di mana misalnya gitu ya. Atau suruh pakai masker, maskernya susah buat dia bernafas misalnya. Nah, ketika barrier itu ada, maka kemudian dia masih enggan merubah perilakunya. Jadi kuncinya kita sudah sering diskusi dengan orang-orang di sekitar kita yang memang kita pengen ajak dia ikut melakukan new normal behavior. Kalau misalnya di kantor mungkin ada survei tentang new normal behavior, apa yang mereka rasakan tentang hambatan mengikuti new normal. Kalau di kampus mungkin ada survei juga seperti itu, menanyakan, mengungkap kira-kira hambatan apa yang membuat kalian enggan kemudian mengikuti behavior normal. Nah, ketika orang udah merasa terancam, kemudian tahu benefit dari melakukan new normal itu, dan hilang barrier-nya, maka dalam dirinya akan muncul self-efficacy, kayak PD gitu. Ya, aku udah tahu kalau aku nggak ikut normal tuh aku harus ada masalah buat diriku. Aku jadi bisa kena corona, nggak bisa masuk kerja, terbatas akses ke kemana-mana karena sekarang aturannya ketat, jalan di YouTube sana sini kalau nggak pakai masker, gitu kan? Oke deh, berarti aku harus pakai masker karena pakai masker ada benefitnya buat aku. Nggak kena corona, bisa dapat akses kemana-mana karena ada aturan lain sekarang. Jika kalau pakai masker, aku kemudian dapat benefit. Terus barrier juga hilang. Sekarang masker gampang diorder. Ada yang bisa bernafas, ada yang pakai cartridge sehingga uap bisa keluar. Bahkan ada berbagai macam model yang keren, yang bisa menambah performa wajah kita, yang menutup bagian yang nggak oke, pakai masker jadi oke. Apalagi masalahnya gitu ya, sehingga kemudian oke deh, aku akan pakai masker. Nah, ketika udah punya belief dalam diri kita untuk do something, untuk melakukan behavior itu, kemudian kita perlu cues to action, isyarat untuk melakukan itu. Saya udah niat, terus saya lihat kawan saya juga pakai misalnya. Nah, kawan saya pakai, itu adalah isyarat pada saya untuk bilang, oke, sekarang saatnya pakai. Ketika saya mau mulai pakai, saya lihat rambu, pakailah masker Anda misalnya. Oke, saya pakai. Gitu ya. Sehingga kalau udah ada belief, ada isyarat melakukan, kemudian kita barulah melakukan si behavior tadi. Ya, pakai masker, maintaining safe distance, ya menghindari kerumunan, memaintain hygiene kita gitu ya. Kalau semua kita kemudian udah believe bahwa new normal is a good thing. New normal itu ada hal baik buat saya gitu ya. Tentunya juga ada faktor yang lain, yang ada umur, ada gender, ada personality, ada knowledge gitu ya, yang akan mempengaruhi belief kita. Ya, tapi itu sudahlah, kita terlalu jauh mengontrol itu, tapi yang penting adalah kita harus buat kita percaya. Buat orang lain percaya bahwa new normal bagus buat kita. Kita harus kasih tahu risk-nya. Kalau kamu nggak ikut new normal itu apa? Kita harus kasih tahu benefit-nya apa dari kamu ikut new normal. Kita harus hilangkan barrier-nya. Nggak punya masker, beliin. Gitu ya. Sehingga dia kemudian self-efficacy, PD untuk melakukan, dan kita kasih contoh sebagai cues-nya. Ini loh, saya pakai masker. Kamu juga pakai dong. Gitu ya. Sehingga kemudian lambat laun, new normal itu bisa berjalan masif. Berjalan kepada ke semua personal gitu ya. Gitu. Nah, yang modifying factor ini untuk menentukan strategi kita, tentunya menciptakan ancaman buat anak kecil, buat orang dewasa itu beda. Makanya age itu berpengaruh, usia. Gender juga sama. Ya, ancaman buat laki-laki dan perempuan juga beda. Mungkin kalau pakai masker takut kelihatan jelek gitu ya. Kalau buat laki-laki sih nggak masalah, buat cewek jadi masalah gitu ya. Sehingga kita harus berkreatif memilih thread mana yang cocok untuk kita informasikan ke orang-orang yang kita mau pengaruhi untuk ikut new normal. Oke, jadi itu teorinya. Memang butuh waktu sebenarnya untuk memahami gitu ya. Tapi oke lah. Ini adalah kontrol, hierarchy of control gitu ya, yang bisa kita ukur di tempat kita. Tempat saya bekerja sekarang, atau kampus saya sekarang, atau kelurahan saya sekarang, atau apapun juga itu ya, udah menerapkan kontrol secanggih apa. Karena menurut si OSA itu ada dua level kontrol. Ada yang mengontrol hazardnya, ada yang mengontrol exposure-nya, paparannya gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat sebenarnya yang paling banyak beredar di masyarakat kita itu masih dikontrol exposure. Masang rambu, masang protokol gitu ya. Terus ada PPE gitu ya, yang sebenarnya dari sisi effectiveness control itu tidak terlalu efektif
kita perlu kontrol-kontrol yang lebih engineering. Ya, misalnya pakai ya tadi kalau mau di elimination, kita work from home gitu, di rumah aja, sehingga kita nggak tercover, tidak terekspos sama virus corona. Atau kalau mau, kayak sekarang yang saya lakukan di company saya, kita punya sterilization system. Jadi fasilitas kita buat steril. Orang datang kita rapid test, kita karantin, hari ke-15 dites lagi, terus pada saat masuk kita pastikan dia bebas dari virus corona, ada spray disinfektan gitu ya, terus ada pengontrolan random check tiap hari gitu ya, ada hand wash station di tiap-tiap titik gitu ya. Pokoknya seakan-akan kita ciptakan fasilitas yang steril. Tapi itu nggak gampang dan itu nggak mudah dan itu mengurangi ruang gerak kerja sebenarnya. Atau pakai substitution, mensubstitute dengan metode lain yang lebih safe resikonya. Yang tadinya ketemu langsung jualan, sekarang pakai online misalnya gitu ya. Yang tadinya meeting ketemu langsung, sekarang pakai webinar, Zoom misalnya, sehingga mengurangi paparan. Atau kita juga pakai engineering control, pakai divider, workstation divider. Jadi kalau di kantor-kantor sekarang ada pembatasnya antar sesama pekerja. Atau pakai menyediakan designated quarantine room. Kalau ada orang kena COVID, kita kasih quarantine room gitu ya. Atau pakai tes, rapid test, swab test, dan lain sebagainya. Atau juga pakai negative pressure di ruangan, dikasih ventilasi sehingga bisa memflushing kondisi di dalam ruangan tersebut. Baru kita lengkapi pakai warning sign, kita lengkapi pakai training awareness, kita lengkapi pakai policy, pakai procedures, sampai kemudian pakai PPE. Nah, kalau kontrol saya banyak, kalau kontrol saya lengkap ini, maka saya bisa bilang confident, saya bisa mengendalikan COVID-19. Saya bisa menerapkan new normal dengan efektif. Tapi kalau kemudian hanya mengandalkan kontrol-kontrol yang merah dan orange ini, saya memang di new normal, tapi new normal saya kemudian gampang sekali dilanggar, gampang sekali kemudian tidak diikuti. Kenapa? Memang secara kontrol effectiveness tidak terlalu efektif. Gitu. Jadi silakan nanti habis Zoom webinar ini, yang kerja di company dicek-cek lagi. Tempat saya kerja itu punya kontrol apa ya? Atau di rumah saya itu punya kontrol apa ya? Gitu ya. Semakin kawan-kawan banyak kontrol di wilayah atas ini, maka boleh smile, senyum lebar, karena saya punya kontrol yang efektif. Tapi ketika kawan-kawan turun di kontrol yang agak-agak merah ini, hati-hati, karena kontrol saya hanya kontrol yang mengandalkan people untuk melakukannya. Gitu ya. Nah, ada quote bagus yang saya kutip dari Dwayne Reed, ya, dia seorang educator, bahwa my hope is that our new normal today expose what's wrong with old normal yesterday. Jadi dia bilang adalah harapan kita, new normal yang sekarang kita hadapi itu memberikan pelajaran tentang kesalahan kita di kemarin, tentang konsep new normal. Jadi nggak apa-apa kemarin masih nggak benar pakai maskernya, nggak apa-apa kemarin masih kemudian ke keramaian gitu ya. Tapi kita belajar dari kesalahan itu, dan sehingga kita bisa set us untuk better normal tomorrow. Jadi kita bisa setting strategi buat yang lebih baik besok harinya. Gitu ya. Jadi kita belajar terus, new normal nggak gampang, jangan menyerah, tapi lagi-lagi butuh komitmen dari semua orang. Tidak hanya dari safety, tidak hanya dari dosen atau guru, semua orang harus kontribusi di aplikasi new normal. Karena kita orang buat belief bahwa new normal itu bagus buat dia. Ya, ciptakan threat, kasih tahu benefit, hilangkan barrier gitu ya, dan dia akan pede untuk melakukan gitu ya. Saya pikir itu karena waktunya nggak terlalu banyak gitu ya. Nanti mungkin bisa disambung dengan diskusi ya tentang konsep aplikasi di lapangan langsung. Mungkin kita bisa bahas nanti kalau ada diskusi habis presentasi. Begitu Pak Riono, silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Yan. Wah, ini kelihatannya seru ya. Dari aspek perilaku, ada barrier-barrier yang dicontohkan secara langsung. Ini mantap ini. Jadi tadi Dr. Iwan dari sisi kesehatan, Pak Yan dari aspek perilaku. Sekarang kita panggil Pak Samsul dari segi risk management. Dia akan berbicara dari segi risk management. Silakan Pak Samsul. Perkenalkan diri dulu Pak Samsul. Baik, Pak Rino. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Samsul Arifin. Saya yang
reuni dengan teman-teman lama ini di Uniba. Jadi ada Pak Arjono, Dr. Iwan, Pak James, dan Pak Yan Fuadi. Ketemu lagi bareng saya juga di sini. Oke. Sekarang kita akan, dari saya akan membahas aspek yang berbeda. Jadi aspek yang berbeda yaitu tentang, bentar ya, saya biar bisa ngeliat ininya seperti apa sih tampilannya. Apakah sudah terlihat layarnya? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, baik. Saya akan membahas dari sisi yang berbeda. Ya, saya akan membahas 3 hal, yaitu pertama dari sisi aspek tentang sudut pandang risk management dari sistem sosial, technical system, dan kompleks dinamis. Jadi saya akan coba perkenalkan, mungkin beberapa ada yang menganggap ini sebagai suatu ilmu baru. Saya juga baru buat saya. Ini saya perkenalan terlebih dahulu, saya Samsul Arifin. Sebelumnya, saat ini saya bekerja di Pertamina di Jakarta mulai 2018, sebelumnya di Chevron, Balikpapan, di EMP Semberah di Samarinda 2018, 1 tahun, di Multi Production Solution di EPCI Contractor, Engineering Procurement Construction Installation, dan di Pandu Selamat Utama Safety Service Company. Saya punya keanggotaan di Institute Occupational Safety and Health dari UK, American Society Safety Professional dari USA, Society Petroleum Engineer, dan IAKI, Ikatan Ahli Keselamatan Kerja Indonesia, Indonesian Industrial Hygiene Association, dan Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Saat ini saya sedang belajar lagi di S3 Manajemen Universitas Brawijaya. Sebelumnya sama Pak Yan Fuadi, satu kelas di S2 K3 UI dan S1-nya di K3 UI juga. Baru punya anak 4 dan istri baru 1 juga. Oke. Heraklitus, filsuf Yunani kuno, ini yang hidup 500 tahun sebelum Masehi. Jadi dia itu menceritakan tentang menjelaskan tentang hal yang mengatakan bahwa ada perubahan, satu-satunya perubahan di dunia ini yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi maksudnya adalah kita itu akan selalu ada perubahan dalam hidup kita, dan salah satunya adalah yang saat ini kita rasakan. Oke, kemudian dalam hal ini juga safety berubah, ilmu safety berubah, safety banyak sekali perubahan dalam lingkup safety. Awalnya mungkin masa teknologi, penguatan di teknologi, perkembangan teknik, perbaikan desain, alat kerja, mesin, dan manusia dianggap sebagai bagian dari mesin produksi. Kemudian ada masa human factor, di mana manusia dilihat sebagai bagian dari potensi bahaya. Di sini ada berkembang ilmu tentang perspektif ergonomi dengan memperhatikan keterbatasan manusia, bagaimana mendesain peralatan yang fit dengan pekerja, dan di sini berkembang rule-based safety culture yang sekarang mungkin bisa dikenal dengan nama BBS dan yang lainnya. Dan di sini kita dituntut untuk mengikuti peraturan atau metode kerja agar selamat. Kemudian masa Age of Safety Management, di mana menggunakan perspektif safety system engineering, manusia dianggap sebagai pahlawan, atau yang konsep yang saya dikenal dengan safety 2. Dan yang saat ini mau saya angkat adalah bagaimana tentang masanya kompleksitas pemikiran, cognitive complexity. Jadi safety itu dilihat sebagai sebuah nilai yang muncul dari kompleks sistem yang ada. Apa itu, bagaimana penjelasannya, kita coba bahas bareng-bareng nanti ya sebenarnya. Jadi di saat ini, paradigma yang paling dikenal luas dan penting yang dikenal untuk mempelajari ilmu perilaku manusia adalah framework SOR ini. SOR kepanjangan dari stimulus, organisme, dan respon. Bagaimana dia menjelaskan bagaimana suatu makhluk hidup itu merespon terhadap simulasi. Mohon maaf, ada yang belum di-mute ya, jadi suaranya masuk ke tempat saya. Jadi agak gemak. Kemudian SOR ini yang paling terkenal, yang salah satu yang menggambarkan ilustrasinya yang dengan baik adalah si Shannon Weaver ini di tahun 1949. Ada konsep ini, bagaimana mekanismenya seperti kita menggunakan telepon, ada sumber informasi, ada pengirim pesannya, bagaimana ada gangguan noise, kemudian bagaimana orang menerimanya, kemudian bagaimana dia
pesannya itu diterima oleh orang tersebut dan diproses. Nah, ini hampir sama dengan yang disebut dengan perilaku psikologi behaviorisme. Jadi bagaimana melihat manusia itu sebagai kotak hitam, perilaku prinsipnya ini seperti kotak hitam. Jadi yang kita nggak tahu bagaimana cara kerja sebuah perilaku dalam tubuh manusia, tapi bagaimana kita bisa mengobservasi dari input yang diterima oleh manusia, yang oleh dia, kemudian analisa output yang dia hasilkan gitu kan. Jadi ada sebuah organisme makhluk hidup, ini bisa hewan, bisa manusia, ketika mendapat stimulasi tertentu, apa yang responnya dia, apakah dia mendekati atau di avoidance. Makanya teori-teori yang seperti ini berkembang ketika Skinner ataupun yang tentang yang menggunakan anjing gitu, bel, lonceng dan anjing. Kemudian juga manusia mulai dianggap bahwa ketika dilakukan hal ini nanti manusia akan seperti ini dan seterusnya. Padahal kemudian teori framework SOR ini sebenarnya tidak lagi sesuai dengan prinsip modern psikologi, bahwa pada dasarnya walaupun framework atau kerangka umum, kerangka dasar dari stimulan, organisme, dan respon ini bisa dapat dengan mudah kita temukan dalam berbagai model ataupun konsep yang dijual oleh orang-orang dalam bagaimana manusia memproses informasi atau human information processing atau pengambilan keputusan atau ketika melakukan decision making. Si Dewey di tahun 1896, udah 100 tahun yang lalu, sudah menemukan kelemahan SOR ini, bahwa kita tidak bisa secara serta-merta memahami perilaku manusia tanpa mempertimbangkan konteks atau situasi di mana perilaku tersebut terjadi. Jadi dia juga menganggap bahwa input dan respon atau stimulasi dan respon itu ketika kalau dianggap sebagai dua hal yang berbeda atau entitas yang berbeda, itu bisa jadi salah karena berasal dari manusia yang independen yang sama gitu kan. Maka dari itu ada pergeseran bahwa sebetulnya ada pergeseran terminologi dari sebelumnya information processing, human information processing, ke cognition, bagaimana cara manusia meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu sehingga akhirnya menjadi cognitive function yang sekarang ini. Nah, proses ketika ada menjebatani antara stimulasi dan respon dalam konteks yang baru ini disebut dengan kognisi in mind. Jadi bagaimana kognisi seseorang dalam otaknya dia gitu kan. Nah, sebelum itu ada beberapa perkembangan di situ ya. Perkembangannya bahwa ketika dilihat bahwa cognition, bagaimana seorang itu cognition dilihat sebenarnya tanpa konteks, seperti yang pada prinsip yang sebelumnya ketika di information processing system, ketika awal-awal stimulasi organisme dan respon gitu kan. Jadi menganggap kognisi atau kecerdasan manusia itu sebagai sebuah proses komputer, sama seperti komputer gitu kan. Ketika kita mengetik apa, maka diproses oleh komputer, maka keluarnya apa gitu kan. Manusia juga dianggap sama seperti itu, tidak melihat konteks lingkungannya. Jadi ketika dikasih input tertentu, maka akan keluar hal yang ini dan akan selalu begitu konsisten. Nah, ini berkembang sekitar tahun 60 tahun yang lalu, 1970-an, pertengahan tahun 1970-an gitu kan. Jadi pandangan ini mulai menganggap melihat bahwa kognisi, pemahaman, keyakinan tentang sesuatu harus dipelajari dan dipahami dalam proses internal mentalnya, bukan dari tindakannya saja gitu kan. Kemudian ini berkembang sehingga mulai melihat bahwa tadi ada tindakannya itu nggak cuma berasal dari dirinya sendiri, tapi bagaimana hubungannya, keterkaitannya dengan lingkungan termasuk orang lain. Maka konsep ini dikenal sebagai cognition in context atau kognisi dalam situasi tertentu, atau tadi natural cognition atau yang disebut dengan cognition in the world, bagaimana kognisi, bagaimana orang mengambil keputusan, mengambil perilaku itu dalam dunia nyatanya gitu kan. Tahun 1980-an disiplin ilmu tentang kognisi, terutama cognitive science, cognitive psikologi, cognitive engineering, itu menekankan pentingnya hubungan antara konteks dengan kognisi. Meskipun masih berdasarkan komutansi, tapi ada hubungan antara interaksi otak, tubuh, dan dunia luar. Nah, cognition in the world ini, kondisi yang kognisi dalam dunia kita itu berbeda, melengkapi cognition in mind sebelumnya. Ketika orang-orang peneliti-peneliti ini melakukan penelitian perilaku kerja dalam kondisi teknis yang sesungguhnya, seperti misalnya ketika melakukan penelitian tentang bagaimana load respon kerja pilot di kabin pesawat komersial, bagaimana operator
merespon alarm di pusat kendali atau control room. Bagaimana dokter, perawat, anestesi melakukan respon, bagaimana mereka menangani kondisi abnormal di ruang operasi medis ataupun seterusnya. Nah, ada beberapa model-model yang bisa dipakai di situ. Yang pertama yaitu model COCOM, namanya Contextual Control Model. Saya jelaskan di sini. Jadi menjelaskan bahwa ada konteksnya dan bisa terjadi tidak secara bersamaan, makanya berkembang menjadi Extended Control Model, ECOM ini yang terakhir saya lihat gambarnya, bahwa kinerja seorang itu bisa jadi terjadi bersama-sama. Ada beberapa fase yang bisa jadi terjadi bersama-sama. Gitu. Ini satu hal yang saya sampaikan dulu tentang konteks bagaimana mempengaruhi perilaku. Kemudian yang kedua adalah saya memperkenalkan tentang social technical system dalam sistem manajemen. Jadi ada perilaku seorang atau keselamatan, sistem keselamatan itu dipengaruhi oleh banyak hal, beberapa level gitu kan. Mulai dari yang paling atas adalah level legislator, kemudian di tengahnya ada tentang level manajerial, perencana kerja, baru kemudian di sisi pekerja, di sisi staff. Nanti dipengaruhi juga oleh elemen pekerjaannya, proses kerjanya. Nah, di tingkat paling atas itu masyarakat mengendalikan K3 melalui perundangan, prioritas tertinggi. Tapi juga mesti kita lihat bahwa jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan perekonomian juga harus masuk menjadi dalam perhitungan juga, nggak serta-merta hanya satu aspek saja. Jadi pertimbangannya itu ada namanya adalah kepentingan yang berbeda, gitu. Kepentingan yang bersamaan, bagaimana mencari keseimbangan antara dua kepentingan tersebut. Kemudian yang dilihat lagi adalah di bawahnya, di tingkat paling bawah, selanjutnya ya di bawahnya itu adalah membuat kebijakan, bagaimana regulasi menteri-menterinya, bagaimana asosiasi industri membuat best practice, bagaimana serikat pekerja juga melakukan tuntutan pekerjaan, dan organisasi-organisasi profesi terkait, misalnya kalau dari kita industri standar ada codes ataupun standar yang dibuat, misalnya dari industri migas misalnya ada API atau ada ANSI dan seterusnya, ASME dan seterusnya. Nah, di tingkat ini perundangan itu coba diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam bentuk peraturan untuk mengendalikan aktivitas kerja, tempat kerja, dan pekerja yang tertentu spesifik tergantung mereka kepentingannya. Tergantung konteks perusahaannya juga dengan mempertimbangkan proses pekerjaan dan peralatan terlibat. Baru di sisi paling bawah ada desain proses produksi, peralatan, pengembangan standar, operating prosedur dengan pekerjaan-pekerjaan yang relevan. Nah, lapisan elemen tersebut itu mempunyai ilmu yang berbeda untuk memahaminya. Jadi ada ilmu tentang hukum, ada ilmu tentang manajerial, ada ilmu tentang engineering dan seterusnya, ilmu tentang psikologi dan seterusnya. Juga ada tuntutan-tuntutannya gitu kan. Ketika sistem ini sebagai satu kesatuan dari beberapa elemen ini itu ditekan oleh ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat ini membuat perubahan seperti yang kita sekarang, misalnya teknologi berkembang ketika awal-awal tidak diatur tentang Gojek, tentang online transportasi gitu kan. Bagaimana akhirnya legislasi itu tertekan karena di bawah itu sudah ada perubahan yang cepat gitu kan. Orang berubah bagaimana cara dia menggunakan transportasi, tapi di atas belum siap legislasinya. Akhirnya banyak demo, banyak clash antara sistem sosial masyarakat dan seterusnya. Ini juga masuk jadi pertimbangan karena tidak bisa mengimbanginya. Perkembangan teknologi, peningkatan persaingan yang semakin agresif dan kompetitif. Jadi persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berbeda agar lebih murah dan seterusnya. Misalnya Telkom ditekan dengan perusahaan telekomunikasi yang lainnya, sehingga harus dilakukan inovasi-inovasi terobosan tertentu yang dia harus mengorbankan ataupun mencari-cari cara yang efisien dan kadang-kadang bisa jadi meningkatkan risiko yang ada pada bisnisnya dia. Baru kemudian di sini kita lihat bahwa ketika kita menganalisa perilaku dalam konteks new normal ini, kita nggak boleh fokus pada urutan yang tradisional gitu kan. Ada langkah-langkah pelaksanaan, penyimpangan sekali-kali atau human error. Kita perlu mengganti dengan model yang komprehensif seperti ini, yang holistik, bahwa ada mekanisme pembentukan perilaku yang sistem dengan memperhatikan ada keterbatasan atau constraint. Ada kinerja yang bisa diterima, ada acceptable performance-nya apa, dan bagaimana kriteria subjektif dari yang meng-guide orang untuk beradaptasi terhadap perubahan. Ini yang harus jadi perhatian juga ketika kita melihat sebuah perilaku dari sisi kesisteman. Nah, paradigma ini juga bisa dipakai juga dalam investigasi, makanya ada yang disebut dengan AXIMAP gitu kan. Ini untuk memahami interaksi bagaimana
bagaimana sih interaksi dan pengaruh dari keputusan-keputusan yang diambil oleh beberapa pihak dari beberapa sistem lapisan sosial yang berbeda dengan konteks norma pekerjaan yang sedang kita analisa gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu kan, bukan kadang-kadang, memang seringnya kesuksesan komersial itu dalam tadi kan ada tekanan kompetisi ya, kompetisi lingkungan yang kompetisi, perlu kita akhirnya mengeksploitasi, mencari-cari margin tambahan, mengurangi biaya produksi supaya sehingga kita bisa bermain di pinggir lapangan kalau ibarat main bola gitu kan. Kalau main bola, kalau lari di tengah lapangan gampang dijegal atau gampang di sliding gitu kan. Tapi kalau lari di pinggir nggak ada yang jaga gitu kan, lebih cepat lolos gitu kan. Makanya sering gol dari pinggir baru umpan ke tengah gitu kan. Tapi ada resikonya ketika bermain di pinggir itu ada dia mengeksplorasi batasan-batasan normalnya, praktik-praktik umumnya, tapi juga ada peningkatan risiko kalau dia melewati batasan kebiasaan yang selamat gitu kan. Ini saya satu konsep tentang socio-technical system ya. Secara sederhana ceritanya seperti itulah. Nah, ketika membahas sistem, pasti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada tiga aspek ini. Tiga aspek. Yang pertama yaitu interaksi dan emergence. Apa sih maksudnya? Bahwa ketika kita melihat perilaku dalam sebuah sistem, itu muncul akibat hubungan atau interaksi antar berbagai elemen. Kita nggak bisa memecah-mecah bagian tertentu seperti engineer ya. Kalau engineer kan bilang, oh ada alat rusak, dipecah, komposisinya apa aja, partnya kemudian dilihat, diobservasi, apa itu, diperbaiki, balikin lagi. Tidak bisa seperti itu ketika kita menganalisa sebuah sistem yang kompleks gitu kan. Dalam hal ini manusia dengan social technical sistemnya gitu kan. Karena bisa jadi yang muncul ketika ada interaksi itu tidak muncul ketika dia berdiri sendiri. Ada yang disebut dengan emergence, sesuatu yang muncul kalau dia itu ada interaksinya. Seperti sederhananya garam, rasa garam. Itu kan garam cuma natrium sama klorida gitu kan. Tapi ketika natrium, kita makan natrium, kemudian kita makan klorida, itu nggak akan ada rasa garam asin seperti garam. Jadi berbeda. Ada sesuatu yang emergent yang muncul ketika ada interaksi dua atau beberapa elemen gitu kan. Kemudian ada cross scale interaction, ada interaksi antara beberapa lapisan-lapisan tadi, bahwa kita perlu memahami sistem dengan ada dinamikanya, ada pengaruh dinamikanya dari yang atasnya dengan bawahnya dan seterusnya, dan ada perspektif yang kita lihat bahwa tergantung dari kita analisanya seperti apa. Oke, kira-kira itu kata-kata kunci yang coba saya ingin kenalkan. Jadi ada kompleks sistem, bagaimana ada elemen-elemen yang saling ada sistem proses hubungan itu yang muncul dari interaksi antara manusia, teknologi, dan pekerjaan, menghasilkan sesuatu yang baru atau emergent yang tidak bisa dikenali kalau di observasi terpisah. Dinamis, ada dinamika dalam sistem tadi, dan ada keterbatasan, constraint, keterbatasan dan finite resource adalah sumber-sumber daya yang terbatas. Ada sebuah ininya, kata-kata kuncinya, bahwa semua kognitif sistem bagian baik manusia, mesin maupun kombinasi dari mesin dan manusia itu memiliki keterbatasan. Dan kalau suatu sistem itu punya keterbatasan, maka mereka rentan terhadap kesalahan. Itu suatu yang aksioma yang sudah harus kita bisa terima. Semua itu manusia, mesin, ataupun kombinasi dari manusia dan mesin punya keterbatasan. Dan ketika suatu punya keterbatasan, maka dia bisa jadi salah atau fallible. Sehingga masalah sebenarnya itu bukan pada di mana sih kegagalannya atau di mana sih kesalahannya, ataupun sumber daya terbatas itu di mana gitu. Karena memang sudah pasti semua yang punya keterbatasan itu akan mungkin salah dan sumber daya pasti terbatas. Tapi bagaimana kita lihat ada strategi ketika ada yang dicari keseimbangan antara konflik. Nah, ini goal konflik saya maksudnya. Ada tuntutan-tuntutan kan dari beberapa elemen tadi, beberapa elemen sosial punya tuntutan-tuntutan, punya tujuan yang harus dicapai, dan ada goal gitu kan antara bagaimana pemerintah dengan misalnya ya. Nanti kita lihat contohnya di bawah, ekonomi dengan kesehatan, bagaimana mencari keseimbangannya. Itu trade off, bagaimana tukar guling yang masih dianggap sebagai suatu yang trade off yang sesuai dengan kondisinya gitu kan. Karena kita butuh untuk bertindak, tapi dunia ini terbatas dan juga dinamis, penuh konflik kepentingan dan nggak pasti, uncertain. Ini yang perlu kita pahami. Tapi kita harus tetap bertindak, gitu, harus tetap bergerak, tetap bekerja dan seterusnya. Nah, terakhir di situ makanya dibutuhkan ada adaptasi. Ada adaptasi bagi sharp end dan blunt end. Sharp end dan blunt end ini apa sih? Kalau sharp end ini adalah para praktisi, orang-orang yang bekerja di lapangan seperti pilot, teknisi, dokter, operator. Mereka berinteraksi langsung dengan proses bahaya,
mereka juga sukses membuat sistem kerja yang ada itu produktif, bukan dengan cara mengikuti peraturan secara tutup mata gitu kan. Jadi bukan cuma ngikutin peraturan 100% aja gitu kan. Tapi sebetulnya mereka juga melakukan adaptasi, menyelesaikan konflik kepentingan dari beberapa pihak, antisipasi bahaya yang muncul, ada variasi perbedaan yang ada di lapangan, ada keterkejutan, oh ternyata begini kondisinya gitu kan di lapangan. Ada keterbatasan, yang ada cuma tool-nya ini, di lapangan jauh sekali, tidak mungkin balik lagi, bagaimana caranya kita mensiasati keterbatasan ini, terus kemudian dilihat bahwa ternyata rencana kerja yang ada di lapangan, di kantor itu berbeda dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga ada perbedaan itu yang mereka atasi. Bagaimana mereka mendeteksi kesalahan komunikasi, miskomunikasi, memperbaiki itu, kemudian bagaimana mereka memperbaiki kesalahan penilaian di awal dan beradaptasi dengan kondisi lokal. Ini yang kita sebut dengan tadi sub N, ya, orang-orang yang kerja di lapangan. Di sisi itu ada blue N, yaitu sisi yang tidak berhadapan langsung dengan proses kerja, tapi mempengaruhi seperti regulator, administrator, pengambil kebijakan, pemasok mesin gitu kan, manajemen organisasi yang mengelola sumber daya, keterbatasan dan kepentingan-kepentingan yang ada untuk mencari keseimbangan antara keuntungan dan tuntutan dari sharp end untuk mencapai tujuan organisasi. Ini kita lihat bahwa akhirnya ada yang disebut dengan adaptasi lokal, bagaimana beradaptasi dengan kondisi lokal yang ada. Nah, saya ingin menekankan satu bahwa ada yang disebut dengan oversimplifikasi. Pak Haryono mungkin nanti minta tolong diingetin kalau waktunya sudah mau habis ya. Oke Pak, masih 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi Pak ya. Berapa menit Pak? Masih panjang nih ceritanya. Jadi terkait tadi ada oversimplifikasi. Saya ingin menekankan kita sebagai praktisi K3 harus menjauhkan diri dari oversimplifikasi. Oversimplifikasi adalah bagaimana kita terlalu menyederhanakan secara gampang sekali, gitu kan. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang kompleks, kita memang cenderung melakukan penyederhanaan. Dan ini terjadi pada orang-orang di ujung sharp end maupun di ujung blue end tadi, ujung yang bekerja langsung ataupun yang mengambil kebijakan. Kadang-kadang orang mengambil kebijakan cuma membuat rencana kerja. Nah, kecenderungan oversimplifikasi ini pun terjadi ketika kita melakukan investigasi kecelakaan. Akhirnya kita terjebak oleh istilah human error gitu kan, dengan berbagai macam penjelasannya. Makanya hati-hati ketika saya mengangkat oversimplifikasi di sini ketika kita berhadapan dengan sistem yang kompleks gitu kan. Ada sistem yang kompleks yang kita kalau tidak berhati-hati melihat interaksi yang baik antara semua sosial teknikal yang ada, kita akan terjebak ke situ. Beralih ke new normal, perilaku new normal dari saya melihat dari kacamata dynamic social technical system gitu kan, risk management ya. Ada beberapa level tadi ini saya coba kelompokkan dalam beberapa level dalam bullet point ini. Jadi ada dari global mungkin ketika dulu awalnya muncul di Wuhan akhir Desember 2019, tapi kemudian ditetapkan akhirnya oleh si WHO, World Health Organization, sebagai sebuah pandemi. Ini memberikan isyarat yang kuat bagi para negara-negara untuk merespon dengan baik, disiapkan segala macam panduan dan seterusnya. Pemerintah pun menyiapkan peraturan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang keluar 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Itu semakin menguatkan lagi bahwa ada tekanan nih dari atas sudah. Ada peraturan-peraturan gubernur yang lokal juga, misalnya di Jakarta ada peraturan gubernur DKI nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona untuk DKI Jakarta. Kemudian ada dari yang lainnya ada dari Menteri Agama, bagaimana kita nggak boleh sholat Jumat gitu kan, Idul Fitri, mudik dan seterusnya. Menteri Perhubungan, Transportasi, Pendidikan, selain bekerja di rumah juga belajar di rumah gitu kan. Menteri Tenaga Kerja, bagaimana menyiapkan juga infrastruktur yang ada, lurah, RT dan seterusnya. Ini ada goal konflik yang di sini yang ada bahwa kita ada konflik kepentingan antara health dan ekonomi sebetulnya. Makanya ada masa transisi bagaimana roda ekonomi itu berkembang lagi. Kemudian ada lembaga-lembaga independen lain juga, ada asosiasi, komunitas masyarakat, yang kantor berita, ini memberikan panduan-panduan kerja selamat, bikin webinar, media komunikasi, sosial media, yang membuat integritas ini. Tapi perlu kita hati-hati juga bahwa sosial media ini bisa menjadi sumber informasi dan juga sumber misinformasi, informasi yang salah gitu kan, yang keliru. Walaupun perusahaan sosmed itu sudah mendukung penyebaran informasi yang baik, Google, Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Microsoft sudah bikin agreement tentang menyebarkan informasi yang baik tentang COVID, tapi pemakaiannya juga karena meningkat karena banyak orang kerja di rumah gitu kan. Bagaimana seorang itu melakukan pemilahan sehat berinternet yang mungkin perlu kita perhatikan gitu kan.
Dan ini banyak kan orang gampang sekali menyebar lewat dia grup-grup WhatsApp-nya, berita-berita yang tidak jelas gitu kan, atau informasi yang tidak jelas, sehingga bisa menyebabkan penyebaran misinformasi selain tadi ada informasi-informasi bagus yang juga tersebar. Nah, yang sudah pasti kan di perusahaan punya sistem yang ketat, misalnya Pak Yan Fuadi sudah punya prosedur yang sangat ketat, itu kan ada satgas internal perusahaan, dilakukan jadwal pekerjaan yang bertahap gitu kan, ada work from home, ada proses disinfektasi dan seterusnya. Ini membantu menekan perilaku pekerja gitu kan. Dari individu bagaimana akses dia terhadap informasi, constraint keterbatasan dia apa saja. Contohnya misalnya dia tidak punya kendaraan pribadi, kan harus pakai kendaraan pribadi, akhirnya dia berinteraksi dengan di kereta misalnya yang physical distancing-nya keterbatasan, bagaimana ketersediaan dia cuci tangan di rumah, air gitu kan yang sederhana gitu kan, bagaimana maskernya dan seterusnya. Ini ada juga goal konflik, bagaimana dia mau tetap kerja terus, kalau nggak kerja nggak dapat uang, nggak bisa makan anak asuhnya, atau dia tetap di rumah terus, tetap saja dia work from home gitu kan, tapi juga kadang-kadang nggak dikasih gaji karena dipotong gajinya atau dikurangi. Nah, yang terakhir tadi dari sisi proses ada infrastruktur prasarana, apakah tersedia di tempat kerja, di komunitas, di masyarakat, di tempat umum, ini yang bisa membantu untuk membuat perilaku seseorang. Kita lihat dari beberapa aspek ini. Jadi kita lihat ada aspek-aspek tersebut. Nanti makanya kelihatan ketika beda negara, dari tadi aspek regulasi yang berbeda, itu bisa beda kebijakan. Contoh di Amerika, misalnya Amerika dan Swedia. Amerika itu downplay keseriusan penyakit ini gitu kan. Ini seperti virus flu tahunan aja gitu, banyak orang juga meninggal karena flu biasa, kata si Trump gitu kan. Lebih banyak orang meninggal karena transportasi jalan raya dibandingkan karena COVID gitu kan. Akhirnya makanya terbelah masyarakat Amerika itu. Banyak orang yang menentang kebijakan untuk tetap tinggal di rumah, stay at home gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika yang terjadi seperti itu, ada hoak yang berkembang. Si presiden juga punya perbedaan pendapat dengan para ahlinya, si Fauci itu, kemudian juga beliau juga menambahkan tentang suntik disinfektan, obat hidroklorin yang juga di Indonesia juga masuk juga, kena juga. Dia menyalahkan WHO, menyalahkan Cina, menyalahkan presiden sebelumnya, berbeda pendapat dengan gubernur terkait pembukaan ekonomi dan seterusnya. Makanya banyak sekali sekarang Amerika kalau datanya itu menempati urutan pertama kematian dan juga kasus baru di dunia. 2,3 juta orang, kasus 2,3 juta dari 9 juta kasus itu menangani oleh Amerika, dan 120.000 orang meninggal di Amerika akibat COVID. Di Swedia itu pun demikian. Di Swedia itu mereka tidak melakukan pembatasan yang ketat gitu kan, masih nggak ada perintah stay at home, social distancing yang biasa, pemakaian masker juga ya. Sekolah yang SMP ke bawah itu tetap bisa masuk. Restoran, kafe terbuka, kemudian hanya mengandalkan sukarelaan penduduk untuk mematuhi anjuran pendidikan, walaupun dilarang berkumpul 50 orang. Akibatnya apa gitu kan? Akibatnya adalah kematian yang ada di Swedia itu dikumpulkan lebih besar dibandingkan negara-negara tetangganya di Nordik gitu kan, Denmark, Finlandia, dan Norwegia. Dia itu di Swedia sekitar 4.000-an, di sekelilingnya itu cuma 500, 200, dan 300 gitu kan. Jadi sangat lebih besar di Swedia. Ini mempengaruhi perilakunya di individual tadi ya. Beda dengan New Zealand yang sudah bebas COVID sekarang, full lockdown, komunikasi juga baik. Korea Selatan yang melakukan pengetesan secara masif. Kemudian di Taiwan orang yang sudah siap-siap bahkan sebelum bahkan dia juga melakukan perang sosial media terhadap misinformasi gitu kan. Itu sangat bagus sekali untuk dipelajari tentang kebijakan globalnya mereka. Nah, ini banyak sekali konflik. Tadi saya bilang tadi ada konflik-konflik antara kepentingan, ada persepsi individu, tadi Mas Yan sudah menjelaskan tentang health belief model dan seterusnya. Ada kita sebagai orang safety ya, itu adalah yang susah ya. Kita dalam posisi yang terjepit. Apakah kita sebagai berlaku konservatif gitu kan? Ya lebih baik sih konservatif gitu kan. Kita banyak sekali tekankan, tapi juga perlu kita hati-hati. Kita perlu ketika melakukan praktek-praktek K3 ini, praktek-praktek yang terkait COVID ini harus dalam kondisi yang referensinya resmi sesuai dengan rekomendasi resmi. Kayak misalnya contoh ada beberapa salah paham ketika menggunakan sarung tangan karet gitu kan sebagai APD, penyemprotan disinfektan langsung pada pekerja, penggunaan lampu UV, makan tertentu, berjemur gitu kan, itu juga berbahaya. Ini slide terakhir saya Pak Hardiono.
Jadi sebenarnya apakah manusia itu sebagai solusi ataupun sebagai masalah yang harus diselesaikan gitu kan? Kesuksesan itu dimulai ketika kita memahami bahwa manusia itu sebagai sumber kesuksesan dan kegagalan. Ketika kita membuat sistem kerja, mengoperasikan sistem kerja, dan memodifikasi sistem kerja untuk tujuan hidup kita. Kita punya daya adaptasi, daya pembelajaran, daya kolaborasi, daya tanggung jawab, pembuatan tool untuk bisa sukses di dalam kondisi yang under resource, dalam kondisi yang sumber daya terbatas, tekanan untuk berkinerja dalam berbagai macam sistem sosial dengan cara belajar yang beradaptasi terhadap informasi yang dihadapi dengan berbagai multiple goal yang ingin kita capai. Kira-kira itu saja. Mohon maaf kelamaan. Terima kasih Pak Samsul. Yang terkait aspek perilaku penerapan kenormalan. Saya mohon share screen ya Pak Hardiono ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, aspek perilaku dalam penerapan kenormalan baru atau new normal di tempat kerja. Bapak Ibu, saya fokusnya di tempat kerja ya. Jadi tempat kerja perlu diperhatikan aspek karena mohon intinya penerapan kenormalan baru. Kita nggak usaha, kita nggak bisa keberlangsungan hidup kita sedikit terancam, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini sekilas perkenalan dari saya. Nama saya James Alvaro Puliku. Saat ini saya kerja di Wear Group International untuk penempatan di Indonesia. Ya, terkait dengan perilaku kesehatan, mungkin tadi sudah banyak kerja. Kita nggak usaha, kita nggak bisa bahas, tapi saya lebih banyak melihat kepada faktor lingkungan atau kondisi keberlangsungan kondisi atau situasi yang harus diciptakan. Kalau Green, Lawrence Green tahun 99 dia mengatakan bahwa kesehatan individu itu dipengaruhi oleh dua, yaitu faktor ini sekilas perilaku dan faktor di luar perilaku. Terkait dengan perilaku ditentukan oleh faktor pendidiknya lebih berkembang, di mana faktor pemungkin itu adalah mencakup berbagai keterampilan dan sumber daya. Ingat ya, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perilaku kesehatan. Jadi ada sumber daya, ya itu faktor lingkungan. Kemudian yang berikut ada dari Profesor Noto Atmojo tahun 2010 yang mengatakan bahwa perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman, ya. Perilaku dan respon. Kasihan itu yang di luar kota. Oke, stimulus yang berasal dari luar. Ya, jadi stimulus yang berasal dari luar. Iya, kayak siapa namamu? Kemudian berikutnya Aswar tahun 2010 dia mengatakan bahwa perilaku itu adalah fungsi karakteristik di mana faktor lingkungan memiliki kekuatan paling besar dalam menentukan lingkungan. Jadi situasi kondisi kalau diciptakan itu memberikan dan memiliki kekuatan besar untuk menentukan perilaku. Kemudian satu lagi Emilia tahun 2008 beliau mengatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh konsep resiko. Kalau nggak bahaya-bahaya banget, ya nggak apa-apa. Kalau berbahaya, ya saya akan ambil tindakan untuk melindungi diri saya dari bahaya. Jadi konsep resiko. Nah, dua hal di sini yang mau dilihat bahwa ada yang pertama adalah pengaruh lingkungan, yang kedua adalah konsep resikonya. Nah, setelah itu, rekan-rekan sekalian, kalau kita sudah mengerti itu, maka akan ada intervensi. Nah, saya banyak mengutip kepada Scott Geller terkait dengan psikologi safety tahun 2001 di mana beliau mengatakan bahwa do it process di dalamnya ada intervensi. Do it process itu adalah define, observe, intervene, dan test. Ya. Jadi intervensi itu untuk mengubah perilaku ke target yang diinginkan. Jadi saya bilang intervensi. Ya. Ada yang bilang intervensi, ada yang bilang treatment, ada yang bilang pencegahan, ada yang bilang pengendalian. Ya, jadi bahasanya mirip-mirip,
tapi intinya adalah ingin melakukan perubahan. Ya. Kemudian ketika kita melakukan intervensi, maka kita perlu pengendalinya. Apa pengendalinya? Nah, agensi pengendali itu ada macam-macam. Menurut B.F. Skinner tahun 2013 bahwa agensi pengendali itu adalah pemerintah dan hukum. Ya, pemerintah dan hukum. Kemudian ada agama, psikoterapi, kemudian ada kendali ekonomi dan pendidikan. Jadi kalau tadi disebutkan bapak-bapak sekalian, yang bisa mengendalikan adalah pemerintah. Ya, ketika ada pemerintah mereka wajib. Nah, Bapak Ibu bisa lihat undang-undang yang terbaru di 2 gambar itu, itulah yang menyatakan bahwa kita wajib di tempat kerja karena ada tuntutan hukum. Kemudian ada juga faktor kendali ekonomi. Nah, kendali ekonomi maksudnya gini, kalau saya terkena COVID, ya, kalau saya tertular COVID, saya sakit, saya nggak kerja, saya nggak makan. Jadi ada kendali ekonomi dalamnya, sehingga saya harus memperbaiki diri saya harus melindungi diri saya untuk saya bisa kerja. Kemudian ada juga yang katanya agama. Ini juga satu yang penting ya. Jadi misalnya gini, kalau Anda berperilaku buruk, menularkan virus terhadap orang lain, yang menyebabkan orang lain terkena virus dan dia tidak bekerja dan dia tidak bisa memberi makan keluarganya, maka secara agama Anda telah menzolimi orang itu. Nah, ini intervensi, kurang lebih seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa intervensi yang dilakukan oleh perusahaan itu sekali lagi sesuai dengan kemampuan perusahaan, ya, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi tidak mengada-ngada, tidak berlebihan, tetapi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, ketika kita melakukan intervensi, kita juga harus melihat intervensi apa yang kita lakukan. Tidak asal intervensi, tetapi kita perlu menilai risiko yang ada. Nah, risiko pekerjaan yang ada itu akan menentukan pengendalian yang mana yang akan teman-teman ambil. Pengendalian atau intervensi mana yang diambil. Ya. Jadi ada faktor pekerjaan, ada di luar pekerjaan, ada komorbid. Nah, komorbid itu potensi usia, penyakit bawaan, dan lain-lain. Nah, kalau dibalik kepada faktor pekerjaan, maka harus dilihat lagi bahwa apakah konsekuensinya sesuai dengan kita atau kemudian likelihood-nya sesuai dengan kita. Maka ketika kita melihat penilaian risiko, kita juga harus lihat pekerja kita dalam tanda kutip bagaimana perilakunya. Nah, kalau pekerja kita adalah pekerja yang baik, nurut, ya perilakunya baik, ya itu tidak susah melakukan pengendaliannya. Tapi kalau pekerja kita, mohon maaf, kepala batu, pengendaliannya jauh lebih keras, ya. Sehingga perlakuan dan treatmentnya juga harus jauh lebih, pengendaliannya harus jauh lebih keras dan tegas. Nah, ini pengendalian risikonya. Nah, setelah kita menilai risikonya, barulah kita bisa melakukan intervensi. Dalam hal ini kita bisa menentukan pengendalian risiko. Intervensi di tempat kerja saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kebijakan dari perusahaan, yang kedua adalah sarana dan prasarana kerja, yang ketiga adalah proses kerja. Jadi ketiga hal ini itu bersifat substantif, bersifat administratif, dan bersifat teknis, gitu ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya untuk kebijakan perusahaan sendiri, itu yang pertama yang perlu diingat adalah adanya pemantauan dan pembaruan. Informasi itu harus diberikan kepada pekerja. Ya. Nah, informasi ini kalau bisa jangan sepotong-sepotong, karena banyak orang yang ambil sepotong-sepotong. Nah, disarankan ambil informasinya itu dari website resmi pemerintah. Ya. Bapak Ibu boleh taruh di papan pengumuman, Bapak Ibu bisa share via email, atau Bapak Ibu bisa taruh di SharePoint lah kalau sekarang di cloud ya. Kemudian yang kedua ada kebijakan terkait dengan pembentukan tim penanganan COVID. Biasanya tim penanganan COVID ini digandeng dengan komite atau P2K3, di mana tim penanganan ini terdiri dari pimpinan perusahaan, kemudian bagian pegawaian dan bagian K3. Nah, ini adalah tim penanganan. Nah, dari struktur itu maka harus keluar SK penunjukan. Ya. Ini terkait dengan undang-undang, mereka untuk menunjukkan bahwa ada pembentukan itu maka perlu diberikan SK penunjukan. Nah,
Setelah ada timnya, maka kemudian muncullah yang namanya prosedur, ya. Nah, yang di sini ada prosedur penanganan COVID. Tapi saya tidak terlalu senang dengan kata-kata penanganan COVID, pencegahan dan pengendalian tepatnya. Tapi prosedur itu lebih tepat kepada prosedur penanggulangan penyakit berbahaya dan menular. Karena penyakit berbahaya itu macam-macam. Ada SARS, ada COVID, ada swine flu, ada flu, macam-macam, ya. Tapi nanti ketika berdasarkan ISO, nanti kita bisa bilang bahwa ketika ada prosedurnya maka ada turunannya, yaitu instruksi kerja. Instruksi kerjanya berhubungan dengan penanganan, pengendalian dan pencegahan COVID. Nah, sesuai dengan pilar kesehatan, 4 pilar kesehatan itu ada preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Nah, promotif itu macam-macam caranya di tempat kerja, ya, bisa sosialisasi, nanti terakhir mungkin kita bahas sosialisasi. Kemudian ada preventif. Nah, preventif ada yang self kesehatan, 4 pilar kesehatan itu. Promotif itu macam-macam, akhirnya mungkin kita bahas sosialisasi. Kemudian ada preventif. Ada perusahaan yang, Pak, kalau saya dirumahkan 14 hari terus dia cuma duduk-duduk nggak kerja, ya saya bayar, saya bangkrut dong, Pak. Jadi itu juga kita harus berhati-hati. Kemudian ada kuratif, ya, yang sifatnya pengobatan. Kemudian setelah itu ada yang namanya rehabilitatif. Artinya setelah dia sehat dan pulih kembali, dia harus bekerja. Nah, kalau dia kembali bekerja, pertanyaannya kemudian apakah dia diterima oleh teman-teman di sekitarnya atau dia dikucilkan, gitu ya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, kemudian ada terakhir terkait dengan kebijakan, ada sosialisasi. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi ini perlu dipertimbangkan. Nah, pemerintah sendiri dalam ini pemerintah Indonesia itu mengeluarkan 2 garis besar sosialisasi. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Dr. Iwan, ialah pola hidup bersih dan sehat. Ini gerakan masyarakat yang sebenarnya sudah ada di tempat kita. Tapi ada satu hal yang baru, ialah menghindari penggunaan alat pribadi secara bergantian, misalnya peralatan makan, misalnya, ya. Jadi itu sangat-sangat dibatasi jika bisa dimungkinkan dihindari. Kemudian ada yang berikut terkait dengan sosialisasi dan stigma. Jadi kita juga harus berkaca bahwa banyak orang menganggap penyakit ini berbahaya. Bagi saya penyakit ini sebenarnya nggak berbahaya. Cuman karena belum ada obatnya doang, menurut saya belum ada obatnya. Kalau ada obatnya juga saya pikir orang juga akan biasa-biasa saja. Nah, kemudian kalau ada yang terkena atau terpapar virus corona, walaupun sudah sembuh, itu biasanya dia dikucilkan, dijauhi, atau orang akan takut, orang akan memiliki dan yang tinggi ketika berhubungan dengan orang-orang yang baru sembuh dari COVID. Saya sampaikan ini karena stigma ini saya juga merasakan, karena adik saya, istrinya dan bapak mertua dan ibu mertuanya juga sudah terpapar dengan COVID, sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam rumah sakit sekitar 2,5 bulan. Bagaimana orang-orang yang berada di sekitar rumah tidak bisa menerima dia, sehingga dia harus pindah rumah. Itu stigma negatif yang harus kita bangun. Nah, untuk diketahui bahwa COVID-19 ini secara resmi sudah dianggap sebagai penyakit akibat kerja. Ya, jadi ada penyakit akibat kerja kalau di tempat kerja ada yang mengidap COVID. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, yang kedua ada sarana dan prasarana. Jadi untuk menciptakan suatu kondisi, maka kita harus menyiapkan sarana dan prasarana kerjanya. Nah, yang pertama mungkin adalah penyediaan ruang organisasi. Kalau kita pas screening nih masuk ke tempat kerja, itu kita ketemu nih orang-orang yang seperti ini, ya. Kemudian ada penerapan hygiene dan sanitasi, ya. Jadi macam ada kebersihan yang di lap, tombolnya, gagang pintu, pegangan tangga, kemudian sirkulasi udara dan cahaya matahari. Ini proses terkait dengan hygiene dan sanitasi. Kemudian ada berikut adalah pembatas antara meja kerja. Beberapa perusahaan itu memang sudah membagi yang namanya cubicle workstation. Jadi dia di kotak square ketika dia kerja. Jadi nggak perlu ada orang yang berinteraksi. Jadi itu juga salah satu yang baik. Tapi kalau belum, ya minimal ada pembatas lah yang bisa membatasi pergerakan dan percakapan orang.
Kemudian yang berikut adalah pengaturan tangga dan lift. Nah, pengaturan dan tangga lift ini misalnya jika dimungkinkan ya. Jadi kalau ada dua tangga, maka ada yang tangga naik, ada yang tangga turun. Kalau lift ya orangnya tidak boleh berhadapan, tapi masing-masing menghadap ke arah yang berlawanan. Setelah itu ada pembatasan penggunaan ruangan. Nah, ini juga harus dijelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Ruang rapat misalnya, ruang istirahat dan room pantry. Nah, misalnya ruang rapat. Ruang rapat itu dibatasi 10 orang, tapi tetap di dalam situ ada kursi 20, tersedia 20. Jadi kalau orang datang, wah udah, kursinya masih ada kok 11, nggak apa-apa. Nah, ini juga harus dibatasi. Ketika ruang rapatnya dibatasi menjadi 10, kalau bisa kursinya 10. Jangan 11, jangan 12. Karena jangan menciptakan keadaan yang bisa mengambil kesempatan. Nah, sekali lagi, pengendalian yang paling lemah itu adalah pengendalian yang bergantung kepada manusia. Ya, jadi kalau kita bilang 10, tapi di lingkungannya kita kasih 12 atau 15, ya, dia akan masuk. Ya. Kemudian sarana yang berikut adalah penyediaan dan penggunaan masker. Nah, saya mau sampaikan bahwa penyediaan masker itu harus diberikan, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, perlu kita sampaikan, perlu kita berikan pengertian bahwa masker ini adalah perlindungan terakhir. Ya, masker ini adalah perlindungan terakhir. Nah, terkait dengan penggunaan masker, terkait juga dengan kebijakan, maka perlu beberapa sosialisasi terhadap penggunaan masker. Nah, saya mau sampaikan di sini rekan-rekan terkait dengan persepsi simbol. Untuk menciptakan simbol itu juga diperlukan kecermatan khusus. Nah, saya mau tunjukin. Nah, kalau teman-teman lihat ini, ya, beberapa orang mungkin mengabaikan, oh pakai masker aja, dah nggak apa-apa deh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau masuk, nah, tapi dia implikasinya tuh nggak ada, ya, implikasi hukuman dan lain itu nggak ada. Jadi kadang-kadang orang memandang remeh simbol-simbol ini, ya. Berbeda dengan yang ini. Ini dia langsung bilang kawasan wajib masker. Kalau kamu tidak masuk, tidak pakai masker, saya nggak melayani kamu, ya kan? Ini ada konsekuensi. Nah, tapi perkaranya kemudian gini, orang yang datang akan bilang gini, nggak apa-apa deh, saya nggak pakai masker, toh juga saya nggak mau dilayani sama kamu. Nggak ada yang rugi, gitu ya. Nah, satu lagi yang kita bisa timbulkan adalah ini. Ya, kalau kita bisa menimbulkan ini, ya. Jadi dia akan melihat bahwa oh akan ada resiko ini, oh begini ya, sehingga simbol-simbol ini itu juga perlu diberikan yang mampu menciptakan kondisi psikologi seseorang itu untuk mengambil tindakan. Ya, jadi ini salah satu contoh persepsi simbol. Nah, teman-teman bisa cari simbol di internet banyak, tapi sekali lagi ambillah sesuai dengan yang langsung memberikan efek psikologi terhadap seseorang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah proses kerja. Nah, proses kerja ini dibagi 3 ya. Yang pertama protokol masuk kerja. Kalau ini sekarang normal lah ya. Ada pengukuran suhu tubuh, kemudian ada deklarasi mandiri ya atau self assessment. Apa saya ketemu orang 14 hari saya sudah melakukan self mandiri, nah itu seperti itu. Kemudian ada kewajiban mencuci tangan. Artinya kalau dia nggak mencuci tangan nggak boleh masuk gitu ya. Kalau dia nggak boleh masuk, maka dia dianggap tidak hadir. Ketika dia tidak hadir, maka dia dianggap tidak mendapat gaji gitu ya. Kemudian ada pengaturan kerja ya. Nah, pengaturan kerja ini ada khusus terkait dengan bekerja di kantor dan kerja dari rumah. Jadi WFH, WFO. Tapi khusus untuk pekerja yang bekerja di kantor dan rumah, itu biasanya dilakukan pembagian grup. Jadi ada grup A dengan grup B gitu ya. Nah, grup A, grup B ini adalah dua, ya tidak boleh ada interaksi sama sekali. Artinya begini, kalau grup A ada yang terjangkit virus, maka perusahaan ini tidak akan berhenti. Perusahaan ini akan tetap beroperasi karena ada regu B, kelompok B, grup B, yang tidak bersentuhan atau tidak bersinggungan dengan grup A. Jadi itu juga perlu sesuatu yang bagus untuk perlu diterapkan. Ya. Kemudian yang berikut ada pengaturan jarak ya. Jadi banyak teknologi yang baru yang bisa mendukung proses pertemuan jarak jauh.
mohon maaf, walaupun human touch-nya atau feeling-nya itu tidak sebagus dengan kita ketemu orang. Kadang-kadang kalau ketemu orang langsung kita bisa tahu gesturnya, kemudian kita tahu bahasanya, ya, cara dia berbicara, itu berbeda dengan meeting online. Kemudian ada pengaturan shift kerja. Nah, pengaturan shift kerja ini sesuai dengan imbauan pemerintah kalau bisa ditiadakan. Tapi sekali lagi itu tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Kalau memang bisa ditiadakan, silakan. Kalau tidak, ya tetap diadakan. Namun perlu diperhatikan bahwa dengan komorbid yang tadi, ya rekan-rekan yang 50 tahun ke atas, itu jika dimungkinkan tidak melakukan shift di shift kedua atau sore atau malam hari. Ya. Kemudian pengaturan jam lembur. Ya. Jadi ini juga terkait dengan kelelahan. Semakin lelah orang, prevalensinya maka dia mungkin cepat kena virusnya, maka akan cepat menularnya. Terakhir adalah pengaturan jarak. Ya, kalau pengaturan jarak ini jelas lah ya, jarak pembatas antar kerja, kemudian jarak antara pekerja. Jadi kalau misalnya dia di workshop, berapa jauh dia, kemudian station workshopnya harus berapa jauh. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan di tempat kerja sesuai dengan intervensi dan juga peraturan agensi-agensi pengendali yang sudah diberikan beberapa metode atau teori-teori yang ada. Dari saya demikian, Pak Hardiono. Terima kasih. Terima kasih Pak Jim. Wah, ini seru nih. Kita masuk di sesi diskusi untuk Dr. Iwan. Ada pertanyaan, Dok? Halo? Ada Pak Dokter? Dokter masih hadir? Yo, tunggu. Yo, tunggu. Ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan Pak Dokter. Bagaimana menghadapi situasi abnormal yang sudah dilakukan new normal? Yang pertama. Yang kedua, data pasien COVID terus meningkat. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani hal tersebut? Terima kasih Pak Dokter, tolong dijawab. Sesudah. Jadi begini, saya belum tahu yang namanya abnormal menjadi new normal gitu ya. Jadi begini, semuanya sebetulnya normal-normal saja. Kemudian jadi kita sebut pandemi jadi abnormal gitu ya. Kemudian abnormal ini kan bahasa. Tidak ada yang menyatakan ini abnormal atau tidak. Tapi apa namanya istilah new normal itu yang seperti di slide saya itu Sudah mati Bapak Asa. Itu presiden yang sampaikan dan memang diperkuat dengan tim beliau gitu ya. Nah, intinya begini. Intinya itu new normal ini mengikuti apa-apa yang sudah digariskan. Karena kita negara hukum, kita dasarnya adalah hukum. Seperti di slide saya, itu ada dasar hukum dari Kemenkes ada, dari Kemenaker ada, semua ada. Ya, jadi kita ikuti saja. Seperti tadi teman-teman dosen menyampaikan, itu ada di tempat kerja, ada sistem begini begitu, itu baik sekali, bagus. Tapi justru titik poin saya adalah bagaimana menularkan yang sudah kita kerjakan sebagai orang K3, sebagai orang medis yang memang APD-nya itu lengkap banget, ada level 1, 2, 3, 4, segala macam di medis, dan di K3 itu APD-nya lengkap, itu ditularkan ke masyarakat. Gitu. Itu bagian terpenting. Karena pemaksaan yang disampaikan oleh teman-teman tadi, itu bisa untuk orang-orang dewasa. Sehingga saya memang lebih menyarankan, ayolah kita mulai dari rumah sendiri, adik-adik kita, bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian yang punya power, punya kekuasaan di kantor sebagai atasan, paksa bawahannya untuk melakukan yang sebagaimana seharusnya. Gitu ya. Memang selalu ada kendala dan pendapat selalu berbeda-beda. Jadi itu intinya dari saya. Kemudian kalau data COVID-19 terus meningkat ini, sebenarnya yang paling penting itu begini. Kalau yang paling penting itu CPR-nya, jadi tingkat kematian yang terpenting. Kan beberapa negara mengatakan bahwa Indonesia tidak siap karena alat untuk pemeriksaannya sedikit. Dan ingat juga bahwa negara kita berkepulauan,
jumlah penduduk kita besar, itu memang agak sulit, ya. Sehingga yang dianggap naik itu apakah benar naik karena reaktifnya atau positifnya. Jadi kan ada rapid test, itu hanya untuk menunjukkan reaktif atau tidak reaktif seseorang. Bisa saja dia sudah pernah terkena virus corona yang lain dulu dan menghasilkan antibodi yang ada di dalam tubuhnya, dan itu pasti reaktif seseorang, ya. Kemudian dicek swab juga itu baru diputuskan gitu kan. Nah, yang dari pemerintah ini yang ditanyakan ini yang mana? Kalau yang naik itu memang yang positif untuk yang reaktif, untuk secara masyarakat, karena itu diperlukan oleh teman-teman epidemiolog untuk pendataan, untuk sebaran segala macam. Tapi untuk teman-teman di kesehatan itu lebih kepada yang swab, ya. Jadi bagaimana ya? Tadi disampaikan di Swedia sama Pak Samsul, itu memang dia ada istilah herd immunity. Jadi ya sudah biar saja sehingga orang-orang bisa terkena dan imun. Makanya di banyak negara itu orang-orang dengan komorbid, dengan penyakit penyakit penyerta yang justru lebih parah atau meninggal dunia. Sementara saya yakin banget adik-adik yang tercinta yang sedang kuliah ini, itu mereka sehat-sehat aja, dan mereka yang paling berbahaya adalah mereka justru yang menularkan orang tuanya di rumah. Jadi itu perilaku. Ya, perilaku tadi disampaikan oleh beberapa penjara, itu perilaku di kantor, segala macam dengan caranya. Saya lebih kepada masyarakatnya bagaimana bahwa begini, COVID ini memang seru banget. Cuman kita nggak boleh juga terlalu stres. Ya, stres dengan segala macam berita segala macam, karena berita hoax-nya jauh lebih banyak dan lebih tanda kutip lebih mematikan, ya. Begitu kita takut, kita depresi, daya tahan tubuh kita turun, kita mudah terkena, ya. Jadi hati-hati bagi adik-adik mahasiswa itu, dia coba aja diperiksa dalam satu kampus bikin penelitian, kemungkinan banyak yang reaktif tapi mereka nggak sakit, ya. Sementara jawaban saya itu dulu, Pak. Nanti bisa diskusikan lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yan Puadi. Halo, Pak Yan. Halo. Halo. Pak Yan. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Yan. Bagaimana memberlakukan new normal di site seperti PT STM, baik di area new maupun di area konstruksi, demi keselamatan para pekerja? Yang kedua, bagaimana cara meyakinkan kepada masyarakat terkait new normal dengan individual behavior yang berbeda-beda? Oke, terima kasih Pak Yan. Ya, oke. Jadi tentunya tiap-tiap perusahaan dan company punya style yang berbeda ya. Cuma lagi-lagi safety itu selalu namanya risk-based, berpatokan pada race. Di tempat saya sekarang bekerja, sampai sekarang kami belum memutuskan untuk kembali ke site karena masih menganggap belum terlalu aman untuk back to normal. Di sana hanya ada fase care and maintenance namanya, cuma slow down aja. Dan di sana juga dijaga ketat sekali, jadi orang yang datang ke sana harus dengan seizin atasan, hanya essential crew yang boleh datang, dan begitu datang harus di karantin 14 hari di tempat karantina tertentu, dan setelah 15 hari selesai karantin di rapid test dulu. Begitu masuk fasilitas kami, kemudian akan dicek sama medik dan lain sebagainya lah ya. Intinya bahwa dibatasi geraknya. Tapi memang dari efek dari kontrol itu aktivitasnya nggak bisa full kayak normal gitu ya. Nah, yang penting dipahami bahwa tadi saya bilang keputusan melakukan new normal apa tidak di company kita sekali lagi dilihat dari kontrol apa yang kita punya di company kita gitu. Kalau kita punya banyak kontrol engineering, punya banyak kontrol-kontrol yang mengedukasi karyawan, punya kontrol protokol yang ketat, harusnya kita bisa back to normal dengan kemudian melihat juga trennya. Jadi saya pikir risk management di situasi sekarang itu nggak bisa berhenti di satu titik. Jalan terus melihat kondisi pergeseran dari tren COVID-19 ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tidak cukup hanya mengandalkan mask sama prosedur COVID-19 gitu ya, itu menurut saya akan lemah sekali seperti itu.
harus pakai pengawasan yang ketat, harus pakai enforcement yang ketat, juga didukung sama engineering control yang lain gitu ya, kayak adanya spray disinfektan gitu ya, ada ruang khusus, orang yang naik dibatasi, ada divider buat kerja gitu ya. Terus penumpang vehicle-nya dikurangi, kayak kita ada dikurangi penumpang mobilnya, naik helikopter cuma boleh sekian orang aja dan lain sebagainya. Jadi beragam menurut saya yang bisa kita terapkan tergantung kepada skop perusahaan kita seperti apa dan seluas apa. Makin banyak orang yang terlibat, harusnya makin masif kontrolnya, gitu ya. Dan kalau sekali lagi, kalau kita belum punya kontrol yang efektif, maka agak riskan kemudian kita mulai operasi di tempat kita bekerja masing-masing. Nah, yang kedua tadi Pak Riono pertanyaannya adalah bagaimana cara meyakinkan kepada masyarakat terkait new normal dengan individual behavior yang berbeda-beda. Oke, tentunya pendekatannya akan beda-beda. Dan ini balik lagi ke teknik komunikasi masing-masing orang yang nantinya menjadi tim champion dari COVID-19 ini gitu ya. Kayak kita lah, normal kalau kita ngomong di forum formal yang audiensnya mahasiswa, mungkin kita akan bahas COVID-19 dengan teori-teorinya gitu ya, dengan perkembangannya, mekanisme penularannya gitu ya. Cuma ketika kita melakukan sosialisasi di ibu-ibu rumah tangga misalnya, mungkin bahasanya nggak harus terlalu formal, cuma cukup kasih tahu bahwa COVID-19 itu ini, dan juga perlu disampaikan efek-efek yang lainnya yang mungkin bisa menambah, tadi saya bilang, threat dari tidak mengikuti new behavior ini. Jadi misalnya kalau kita nyampaikan ke ibu-ibu misalnya gitu ya, maka kita sampaikan pesannya bahwa kalau ibu-ibu nggak pakai masker misalnya akan kena COVID-19. Oke, itu hanya first threat yang mungkin lambat tahun mereka akan nggak takut lagi sama threat itu. Kita munculkan threat yang lain, ibu-ibu tahu nggak sekarang, ternyata di pasar-pasar itu, kalau tanpa masker, ibu-ibu nggak boleh masuk pasar. Jadi kalau ibu nggak pakai masker, selain bisa kena COVID-19, ibu-ibu nggak bisa masuk pasar, karena pasar sekarang udah ketat aturan mainnya. Jadi perlu dikomparasi dengan threat-threat yang lain, gitu ya. Begitu juga dengan mungkin di lingkungan kampus. Jadi kawan-kawan sekarang, kalau nggak ke kampus nggak pakai masker, kamu nggak boleh masuk kelas saya, misalnya. Sehingga kita perlu variatif, perlu kreatif mencari threat-threat yang lain, biar orang kemudian benar-benar yakin bahwa saya lemah loh kalau ngikutin new behavior ini. Ternyata saya punya efek samping yang nggak menyenangkan buat saya. Tidak hanya karena COVID-19, tapi juga terbatas hak-hak saya. Saya nggak bisa masuk kelas, saya nggak bisa ikut pelajaran, saya nggak bisa naik ke pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga memang kita harus cari titik lemah audiens kita. Gitu ya, gimana cara ngomong di mahasiswa, gimana cara ngomong di pekerja, kita harus cari varian threat-threat yang lain, biar mereka ngerti bahwa ada efek samping yang datang ke saya kalau saya nggak ikut new normal behavior. Mungkin itu Pak Argano. Di mute Pak. Di mute. Sorry Pak Yan. Ya. Bagaimana cara menangani tenaga kerja lapangan yang menganggap bahwa pakai masker, APD, dan lainnya itu sebagai pengganggu pekerja? Itu masih buat saya? Ya. Pertanyaannya? Oh, banyak ya. Itu pertanyaan nggak akan pernah ada habisnya. Jadi, yang namanya APD, alat pelindung diri, itu kenapa alasannya dikontrol terlemah? Karena nggak ada orang dunia yang APD. Jadi pasti akan ada challenge dari mereka, kok pakai masker panas, kok pakai masker nggak nyaman, kok pakai masker nggak keren, dan lain sebagainya. Karena memang kodratnya saya hidup tanpa APD, itu normalnya gitu ya. Nah makanya perlu ada edukasi yang bagus di awal-awal untuk meyakinkan mereka bahwa yes, memang kamu akan kehilangan kenyamanan sedikit, tapi dengan pakai masker kamu dapat benefit, yaitu kamu bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Ya, memang agak klasik penjelasannya, tapi itu yang paling efektif. Kenapa sekarang di company, di perusahaan-perusahaan, setiap materi induction-nya ada materi COVID-19, termasuk yang saya lakukan juga di company saya. Ada sesi untuk menyampaikan COVID-19, apa yang mereka lakukan, apa fungsi masker, kenapa masker efektif, dan lain sebagainya. Untuk mengenalkan mereka tentang benefit
lakukan atau menggunakan masker. Ya, yang kedua memang maskernya juga harus rasional, masuk akal. Ya, kalau sekarang kan pakai masker itu yang masker scuba itu sudah bisa mencegah droplet menyebar gitu ya. Jadi pakai masker juga kira-kira jangan wajibkan mereka pakai masker yang memang buat asbestos atau welding yang memang nggak nyaman dipakai. Kalau emang nyaman pakai masker yang face mask, yang cotton mask, dan itu efektif, ya why not? Kita suruh mereka pakai yang seperti itu. Jadi memang kuncinya di edukasi. Ya, jadi jangan sampai nyuruh orang, hey kamu pakai masker. Kenapa pakai masker? Pokoknya pakai. Gitu. Nah itu yang sering terjadi, sehingga orang hanya dijeli sama aturan-aturan tanpa diedukasi dengan benar. Buat apa saya pakai masker? Kapan saya harus pakai masker? Gimana cara makainya? Gitu ya. Jadi itu perlu disampaikan agar orang tahu benefit. Tadi saya bilang di awal, kalau orang tahu benefit itu akan mempertinggi belief dia. Gitu. Oke, ini tuh Pak Ardiono. Di mute lagi Pak. Oke. Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Pak Samsul. Ya Pak. Ini ada pertanyaan bagaimana menganalisa sistem sosio-teknikal, sistem risk management, dan langkah strategisnya. Waduh, berat juga nih ya. Berat ini pertanyaan. Jadi gini, saya di sini mencoba memperkenalkan sebuah perspektif, sebuah sudut pandang. Jadi saya memperkenalkan perspektif yang disebut dengan makroergonomi gitu kan. Makroergonomi juga memperkenalkan tentang kompleksitas sistem, memperkenalkan tentang socio-technical system gitu kan. Jadi kalau dulu belajar ergonomi, mikroergonomi itu dari orang dengan alat gitu kan, bagaimana menyesuaikan antara orang dengan alat gitu kan. Tapi kemudian ketika makroergonomi ketika mikro kan kecil ya, kadang makro di atasnya, di luar itu ke bagian yang besarnya, bagaimana interaksi bukan cuma manusia dengan peralatan, tapi manusia dengan manusia lain dalam internal organisasi dengan berbagai level, dengan tadi ada sharp end, ada blunt end, kemudian juga dengan internal dan eksternal, dengan berbagai macam lapisan-lapisan sosial yang tadi ada, dari sisi internal staf pekerja, internal manajemennya, internal dari sisi regulasi, dari sisi asosiasi, kemudian dari sisi regulasi dan seterusnya. Ini bagaimana kesemuanya ini dinamika yang ada dalam sebuah sistem, ini sebuah sistem yang kompleks ini memberikan pengaruh. Jadi jangan kita anggap ini manusia pekerja hanya dipengaruhi oleh interaksi dia dengan pekerja lain atau interaksi dia dengan sebuah peralatan, tapi ada banyak sekali yang memberikan pengaruh dalam konteks-konteks yang tertentu, dalam konteks-konteks tertentu. Jadi saya coba memperkenalkan saja beberapa perspektif, sudut pandang kita bagaimana makroergonomi, memahami kompleks sistem, beberapa istilah-istilah yang harapannya sih bisa meracuni. Jadi kalau bahasa ini meracuni aja, saya mau coba meracuni aja. Coba meracuni, kalau sudah teracuni nanti kan kecanduan, cari tahu lagi sebenarnya gimana sih maksudnya ini tentang konflik goal, ada perbedaan konflik, bagaimana tentang sumber daya yang terbatas, bagaimana kerentanan berbuat salah atau valuable dari sisi sharp and blunt end, tentang kompleks, ada trade-off, bagaimana kita tukar guling antara beberapa kepentingan, dan adaptasi di lapangan, local adaptation. Ini yang penting juga. Dan akhirnya ketika kita sudah benar-benar memahami ini, kita semakin mudah melihat ketika kita menginvestigasi ya, kalau dari sisi praktisi kita ketika menginvestigasi kita tidak terjebak kepada pemahaman yang linear, yang ini diakibatkan oleh ini mengakibatkan ini mengakibatkan. Jadi ada beberapa banyak sekali interaksi antara beberapa elemen yang cukup kompleks, sehingga kita bisa berdiri di sisi orang tersebut, sisi pekerja, sambil membayangkan kira-kira kenapa tindakan yang dia ambil ketika itu masuk akal bagi dia. Sekali lagi saya sampaikan, kenapa tindakan yang dia ambil ketika itu masuk akal bagi diri dia. Karena kita harus sama-sama paham bahwa tidak ada satupun pekerja yang mau celaka. Kecuali dia sabotase, berbeda. Tapi pertama itu konsepnya, tidak ada pekerja. Jadi ada beberapa konflik ini. Jadi saya mau coba kita melihat dari perspektif yang berbeda. Tadi kalau mau taktikal, mau yang ini bisa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yan Fuadi maupun Pak James yang lebih teknik, ataupun Pak Dr. Iwan, itu udah dari situ sudah lengkap sekali, tinggal digali detail-detailnya silakan nanti.
Itu aja Pak Haryono. Oke, terima kasih Pak Samsul. Pak James. Halo Pak James. Pak James, masih ada Pak Baik James? Pak, lanjut. Ada pertanyaan Pak James. Bagaimana proses kerja yang sehat di tempat kerja bagi karyawan yang memiliki faktor komorbid? Silakan Pak James. Ya, jadi sekali lagi Pak, komorbid itu kan meningkatkan prevalensi ya. Jadi sekali lagi komorbid itu meningkatkan prevalensi. Kalau orangnya bisa dihindari atau orangnya bisa di-switch atau orangnya bisa dimutasi, sebaiknya itu dilakukan. Ya. Karena nggak mungkin kita mencat orang Pak. Ya. Itu opsi terakhir Pak. Tapi setidak-tidaknya orang-orang ini kita pindahkan dulu lah. Kita pindahkan ke pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak berhubungan dengan orang banyak. Misalnya, kalau tadi dia mekanik, mungkin karena dia komorbidnya tua, mungkin karena dia sudah senior, maka bisa jadi dia ditempatkan misalnya sebagai seorang trainer, sebagai seorang pengajar. Ya. Kalau misalnya dia teknik skill, dia seorang mekanik yang sudah senior, maka kita bisa taruh dia sebagai quality control dan yang lain. Jadi ketika ada komorbid, prevalensinya tinggi, maka orang-orang dengan prevalensi itu harus kita geser dulu Pak untuk saat ini. Dari saya demikian Pak Haryono. Ada lagi Pak James, jangan pergi dulu. Oke. Ada Pak James, jangan pergi-pergi dulu lah. Ada pertanyaan dari Pak, tadi ada pertanyaan dari Pak Haryanto kalau nggak salah terkait ya, Pak Haryanto. Silakan Pak Jim dijawab. Saya jawab ya Pak. Jadi gini Pak, intervensi itu bagaimanapun itu harus dilakukan. Tapi intervensi itu sesuai dengan, kembali lagi, sesuai dengan penilaian risiko. Jadi teman-teman di perusahaan, di UMKM itu memang harus melakukan penilaian risiko dulu, baru kita bisa melakukan intervensi. Nah, intervensi yang dilakukan itu sudah diberikan oleh pemerintah. Sifatnya ada yang saran, ada yang pilihan, wajib ya pilihan. Pilihannya itu adalah sukarela, mau silahkan dijalankan, dan ada yang wajib. Kalau dia sifatnya wajib, maka ya mau nggak mau itu harus dilakukan. Karena sifat wajib gini Pak, lebih baik menurunkan keuntungan, ya keuntungan margin kita dapat sedikit, tapi kita tetap berbisnis daripada kita tutup. Kita tutup kita nggak dapat apa-apa, ya. Nah, sama juga tadi seperti APD gitu ya, misalnya UMKM disuruh pakai APD. Ya, kita harus jelasin seperti Pak Yan sampaikan tadi, diedukasi dulu dengan benar. Tapi kalau orangnya kepala batu, itu kita langsung bilang aja Pak, kalau Anda nggak pakai, konsekuensinya adalah bisnis kita tutup. Nah, COVID ini kejam nih. Kalau kamu nggak pakai, kita bisa tutup. Daripada dia tutup, lebih baik kamu yang saya pecat. Konsekuensinya begitu. Gitu, Pak. Dari saya demikian. Thank you, Pak. Oke. Pak Samsul, ini ada pertanyaan, bagaimana cara pengaturan dalam struktur tim emergency dalam penanganan COVID-19? Karena pandemi ini baru dan penanganan sangat berbeda. Yang kedua, apakah tim emergency harus training lebih dahulu atau punya tim medis sendiri, otomatis menambah kos? Silakan Pak Samsul. Pak James atau Pak Yan mungkin yang lebih tepat. Monggo Pak James yang lebih ahli. Pak Yan, boleh Pak Yan. Pak Yan dulu. Nanti sama manajer, saya belum sampai manajer levelnya. Ya, jadi konsep emergency memang agak challenging ya, karena case-nya baru. Cuma so far memang yang saya lakukan di site itu adalah masing-masing lokasi, masing-masing kota, masing-masing daerah itu punya kayak representatif pemerintah untuk COVID-19 gitu ya. Jadi di tempat saya itu ada puskesmas yang ditunjuk untuk menghandle atau menjemput orang-orang yang tersuspek kena COVID-19. Jadi yang kami lakukan adalah ketika ada suspected COVID-19, maka medik kami kemudian menghandling dia dengan full PPE lengkap COVID-19 itu, apron dan lain sebagainya, dan mengisolate dia di ruangan khusus dan kemudian menghubungi di pemerintah setempat untuk kemudian dijemput dan dibawa ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena nggak tahu di tempat lain, di tempat saya itu memang penanganan COVID-19 ini harus ditangani langsung oleh pemerintahnya. Jadi perusahaan hanya memastikan bahwa
karyawan kami kemudian tidak kemana-mana dan ditreatment dengan benar selama menunggu penjemputan dari pemerintah. Gitu. Jadi memang untuk emergency response-nya hanya meminimasi atau melokalisir atau mengisolasi pergerakan orang yang tersuspek COVID-19. Gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya share ke Mas yang nanya tadi, karena memang kalau di tempat lain kayaknya belum ada emergency khusus yang bisa menghandling COVID-19 case. Sifatnya hanya kemudian mengisolir, mengkarantin, sambil menunggu arahan dari pemerintah. Terus yang kedua tadi gimana Pak Perdana pertanyaannya? Membuat tim emergency apa perlu training dulu? Apa enggak gitu ya? Jawabannya pasti perlu, karena bahaya sekali menempatkan orang di pekerjaan yang dalam tanda kutip emergency lagi, tapi kemudian nggak tahu prosedurnya. Jadi minimal harus ada kayak awareness dari para medik atau dari instansi tertentu, bisa diundang ke company kita, gimana cara mengendalikan COVID-19 yang benar, cara menghandlingnya, PPE yang dibutuhkan, terus flow chart-nya kemana aja, itu perlu kemudian dikoordinasikan. Kalau di tempat kami kebetulan ada memang company medik tertentu, saya perlu sebut namanya, tapi dia bekerja buat kami, sehingga memang kami dibantu oleh para medik dan dokter perusahaan, sehingga bisa dibantukan oleh mereka. Nah, kalau di tempat lain, saya pikir bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan mungkin, atau dengan rumah sakit terdekat, tentang bagaimana protokoler mengamankan pasien COVID-19. Itu sekali lagi, kita dalam porsi tidak mengobati, tidak melakukan treatment lebih lanjut, tapi kemudian dalam rangka mengamankan sementara untuk treatment lebih lanjut dari pihak terkait yang bertanggung jawab. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Tambahkan sedikit ini, Halo? Pak. Ya, ada tambahan Pak Dokter? Tambahkan sedikit soal emergency. Oh ya, silakan Pak Dokter. Ini terima kasih Pak. Apa Tavia? Apakah tim emergency harus training terlebih dahulu atau punya tim medis sendiri? Tim medis sendiri itu tidak perlu kalau perusahaan kita tidak punya dana untuk ke sana, karena kasusnya otomatis menambah cost ini kan tadi yang disampaikan. Jadi tim medis itu tidak harus ada dalam penanganan COVID ini, karena ilmunya itu adalah ilmu semua orang. Artinya semua level sebenarnya bisa memahami bagaimana penyebaran COVID ini asal-usul atau penanganan emergensinya. Kecuali diminta untuk memberikan edukasinya, ilmunya. Nah, semua orang yang ada di sini, kalau sepintar apapun, gitu kan, masyarakat kita ini pendapat masyarakat kita dan saya alami, sepintar apapun, kalau bukan dokter yang menyampaikan, pasti orang tidak percaya. Padahal orang yang menyampaikan tuh lebih pintar daripada dokter. Umpamanya dokternya baru lulus nih, baru 2 bulan lulus. Nah, yang menyampaikan Pak Yan ini, yang sudah lama kesana kesini sistem segala macam, itu tidak akan dipercaya Pak Yan dibandingin dokter yang baru lulus 2 bulan. Artinya biaya yang disampaikan tadi itu jangan terbentur selalu dengan biaya, karena selalu bisa ada jalan keluar. Itu tambahan dari saya, Pak. Di mute Pak Ardiono, mic-nya di mute. Oke, sorry. Statement closing dulu Pak Dr. Iwan, 2 menit. Masing-masing pembicara. Baik, dari saya jelas sangat berterima kasih karena awalnya acara ini untuk sharing session untuk mahasiswa, ternyata animonya sangat besar gitu, dengan bahkan di seluruh Indonesia, dan itu sangat membahagiakan, di mana kita akan membangun perilaku K3 kita ini. Dari sekarang ini K3 ini perilaku yang baik ini dipaksakan di perusahaan. Jadi bagaimana dengan acara-acara seperti ini kita membangun seluruh masyarakat, ya seluruh masyarakat paham. Jadi saya berterima kasih dengan moderator dan teman-teman bicara yang lain. Terus kemudian juga ada adik-adik mahasiswa di sini. Mari kita jadi agen lah ya, bukan agen LPG, agen lah, agen perubahan. Bagaimana apa yang kita dapatkan di kampus, di perusahaan, itu kita tularkan ke keluarga kita, ke masyarakat dan lain-lain.
Demikian Pak dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Dr. Iwan. Pak Yan Puadi, silakan. Ya, kalau dari saya COVID-19 ini memang baru ya. Saya pikir tidak ada satu pihak pun yang ready untuk menghadapi situasi challenging kayak sekarang gitu ya. Jadi kita learning terus hari demi hari, waktu demi waktu, dan sesuai dengan konsep safety selalu ada risk management di tiap waktu, solusi yang terbaik gitu ya. Dan new normal pun hal yang baru. Jadi perlu support dari semua pihak, bukan hanya pemerintah, bukan hanya pekerja safety, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang ambil peranan dengan cara apa? Dengan cara kemudian membuat belief bahwa behavior ini bagus untuk kita lakukan dan penting untuk kita lakukan. Ya, jadi perusahaan pada porsinya, keluarga pada proporsinya, sekolah pada porsinya untuk meyakinkan bahwa we should maintain this good behavior. Kita harus memastikan kita bisa memelihara behavior bagus ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghadapi situasi yang challenging memang. Nggak ada yang pasti, nggak ada yang jitu sebenarnya sampai sekarang untuk menangani COVID-19 selain daripada kita mencoba new behavior, new normal behavior dengan pro dan kontranya. Mungkin seperti itu, Pak Argama. Oke, makasih Pak Yan. Pak Samsul, silakan Pak Samsul. Baik, makasih kesempatannya. Senang sekali bisa reunian teman-teman dan juga beberapa muka-muka lama semua ini. Penutup dari saya bahwa tadi saya ingin meracuni bahwa kita perlu berubah pemahaman kita. Satu-satunya hal yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Memahami bahwa perspektif kita, sudut pandang kita tentang dunia harus berubah. Dunia ini tidak linear, tidak ada sebab kausalitas itu susah dicari bahwa A menyebabkan B, B menyebabkan C, seterusnya. Dan di dunia saat ini itu kompleks, ada juga ketidakpastian, penuh konflik kepentingan pribadi, individu, dan seterusnya, kepentingan organisasi, kepentingan berbagai macam level sosial, teknikal, dan bagaimana seseorang bisa sukses itu tergantung bagaimana dia beradaptasi dengan berbagai macam tantangan tersebut. Sehingga sebagai orang safety, saya ingin kita semua, terutama saya sendiri, mulai memahami konteks seorang pekerja ketika mereka mengambil tindakan tertentu, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah blaming ketika ada istilah tentang human error. Kita harus bisa berdiri di sepatu mereka, bagaimana melihat dari sudut pandang mereka, apa saja keterbatasan yang mereka punya, bagaimana constraint keterbatasan yang mereka punya, bagaimana keterbatasan sumber daya yang mereka punya, bagaimana tuntutan pekerjaan yang mereka harus lakukan, dan bagaimana mereka bisa walk around di sekitar itu, ada melakukan trade-off, tukar guling keputusan-keputusan yang mereka ambil sehari-hari untuk menghadapi tantangan untuk menghasilkan kesuksesan produksi secara selamat. Jadi kita harus bisa memahami hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Pak James, silakan Pak James. Baik, terakhir dari saya Pak. Jadi singkat saja dari saya untuk di tempat kerja, untuk merubah perilaku orang di tempat kerja terkait dengan penormalan baru itu, kita harus menyiapkan atau mengkondisikan situasi yang ada. Jadi kita harus mempersiapkan kondisi sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk bisa merubah seseorang. Nah, perusahaan harus jeli, tapi di sisi lain perusahaan juga harus kejam. Pilihannya cuma dua, berusaha beradaptasi atau tutup. Dari saya demikian. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kepada peserta suruh videonya dinyalain, nanti kita bikin dokumentasi. Sementara saya ngambil kesimpulan dulu. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan beberapa narasumber, yaitu bahwasannya di masa new normal COVID-19, cara kerja yang aman dan sehat sangat penting diperhatikan. Budaya kerja dengan dasar keamanan yang kuat dapat terlihat dari nilai-nilai yang fokus pada sistem K3. Sistem manajemen program dan seluruh karyawan mahir dan giat dalam menyingkirkan bahaya dan risiko bahaya di tempat kerja. Inilah kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, Dr. Iwan, Pak Samsul, Pak Yan Puadi, Pak James atas sharing yang bermanfaat. Diharapkan diimplementasikan dalam ilmu bidang kita masing-masing. Kemudian ucapan terima kasih kepada kami sampaikan pula kepada peserta webinar K3 yang telah meluangkan waktunya mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Insya Allah kita akan bikin nanti yang kedua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Waalaikumsalam Kita foto bersama, dinyalain dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalain dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bangsul, gimana kabar? Videonya dinyalain dulu. Kita foto dulu, foto bareng. Terima kasih Pak atas materinya. Pak, foto-foto. Pak, mantap. Materinya di-sharing di mana ya? Nanti kita sharing lewat email juga boleh. Kita kasih. Aja WA. Kita foto dulu ya. Pak Siap. Yan. Ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi. Berikutnya 1, 2, 3. Ya, next. 1, 2, 3. Lagi. Sebentar ya. Jaga gaya dulu. Jempol Pak. Semangat. Peace. Cap jempol. Jempol. Ya apa ya? Ya. Udah Nata. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Pak. Selamat malam Pak Han. Malam Pak Dido. Terima kasih Pak Yan. Sampai nanti Pak sudah tengah malam. Selamat ulang tahun. Pak. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Semuanya. Salam dari A3. Terima kasih Pak Yan. Dari Kalian dari Nurjana. dari Gloria. Kalian salam Nurjana. Susan juga Pak. Terima kasih Pak atas semua ilmu yang diberi. Oh iya.